Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Qin Mu yang memasuki wilayah Istana Surga Sejati, di mana dia menjadi buronan yang paling dicari dan menjadi incaran semua kultivator di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Saat matahari terbenam di barat, padang pasir yang menyala berwarna merah menyala. Qin Mu berkuda di kepala naga kilin, setelah mengubah ki vitalnya menjadi Vermilion Bird Vital Ki untuk memperbaiki setiap pedang terbangnya. Dia memperdalam tanda rune pada mereka. Dia menunduk dan melihat bahwa Xiong Qi'er sudah tertidur di telinga naga kilin. Tidak ada angin di sana, dan naga kilin juga menggunakan telinganya untuk menutupi bagian dalamnya untuk melindungi gadis kecil itu dengan sangat hati-hati. Master, ada oasis di depan. Naga kilin tiba-tiba berkata. Qin Mu memandang ke depan mereka, dan dia memang melihat sebuah oasis. Aku ingin tahu apakah ada air di sana. Saya bisa bertahan di hari lain tanpa air, tapi saya takut untuk Qi'er. Gurun yang menyala itu sangat panas, dan tidak ada kelembapan di udara. Qin Mu tidak bisa mendapatkan air apapun bahkan ketika dia berubah menjadi Black Tortoise Vital Ki. Dia tidak pernah perlu khawatir tentang masalah pasokan air sebelumnya, tapi sekarang dengan Xiong Qi'er di sisinya, dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Setelah beberapa saat, naga kilin mencapai oasis, dan mereka melihat sepasang tenda kulit kambing putih salju yang dibangun di samping danau. Orang-orang yang mengenakan pakaian bumi barat sedang membakar api untuk memasak makanan mereka. Naga kilin melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata, aku ingin tahu apakah Pangongso melarikan diri ke sini. Master, berhati-hatilah. Dia terluka parah sehingga dia tidak bisa berlari jauh. Qin Mu melompat dan membuka telinga naga kilin, dari mana dia mengeluarkan Xiong Qi'er yang sedang tidur sambil tersenyum. Suku-suku di bumi barat mengenakan ikat kepala bersulam. Ketika mereka melihat para pendatang baru, wajah mereka berubah secara drastis, tetapi mereka tidak berani bersuara. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa ada lebih banyak pria daripada wanita di camp, dan di bawah kesulitan sehari-hari, wajah mereka memerah karena matahari. Ada juga beberapa rusa kuning berkaki dua di oasis bersama dengan beberapa komoditas. Kelompok itu kemungkinan besar adalah pedagang keliling. Meskipun kecepatan rusa berkaki dua itu cepat dan kemampuan mereka untuk menahan beban juga besar, mengendarai mereka adalah pengalaman yang sangat bergelombang. Karena itu, hanya pedagang yang memilih untuk menggunakan jenis binatang aneh ini. Qin Mu datang ke pedagang tua dan berkata, Tetua, adik perempuanku sedang tidur. Bisakah saya meminjam tenda? Pedagang tua itu segera mengangguk dan berkata, pakailah. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan mengirim gadis itu ke tenda. Malam di padang pasir sangat dingin, jadi beruntung mendapatkan tenda kulit kambing untuk menghangatkannya. Selain itu, ada beberapa selimut bulu kambing tebal di dalamnya. Qin Mu terselip di Xiong Qi'er yang masih linglung. Tangan mungilnya meraih selimut dan dia memukul bibirnya 2 kali. Dia harus lapar, tetapi dia tidak bangun. Qin Mu berjalan keluar dari tenda untuk melihat bahwa matahari sudah terbenam. Dengan gemeretak api unggun di sampingnya, dia bertanya, Elder, kalian adalah pedagang dari bumi barat? Semua orang memandang wajah Qin Mu dan tidak berani berbicara. Hanya pedagang tua yang bertanggung jawab yang berani membuka mulutnya. Kami berasal dari bumi barat dan akan pergi ke reruntuhan besar untuk melakukan bisnis. Apakah kakak laki-laki dari reruntuhan besar? Qin Mu awalnya tidak bisa berkata-kata, lalu tertawa. Meskipun dia telah tumbuh cukup tinggi, itu bahkan tidak dekat dengannya layak disebut kakak. Ketakutan para pedagang pasti karena tanda api di wajahnya. Dari mereka dapat menyimpulkan bahwa dia berasal dari Great Ruins. Saya memang dari reruntuhan besar dan saya berencana untuk pergi ke bumi barat. Qin Mu mengambil beberapa daging sapi dan buah segar dari karung taotienya dan menghadiahkannya ke pihak lain sambil tersenyum. Penatua, terima kasih karena telah membiarkan adik perempuanku punya tempat untuk beristirahat. Jika penatua tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Qin kecil. Penatua tidak bisa menolak dan harus menerima. Aku tidak berani disebut penatua. Posisi kita laki-laki di bumi barat sedikit lebih rendah, hanya perempuan senior yang pantas disebut penatua. Saudara Qin, Anda adalah orang dari reruntuhan besar sehingga tidak benar-benar baik bagi Anda untuk pergi ke bumi barat. Gurun api ini membentang hingga puluhan ribu mil dan ada nyala api di sepanjang jalan. Juga, api ini menimbulkan banyak bahaya bagi orang-orang di Great Ruins, jadi sebaiknya kau kembali. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku sudah berjanji untuk pergi ke bumi barat, jadi bagaimana aku bisa melanggarnya? Wajah pedagang tua itu berubah dan dia segera berkata, Anda tidak bisa mengatakan kesetaraan antara pria dan wanita atau Anda akan dieksekusi. Bagaimana bisa pria dan wanita setara? Wanita bisa melahirkan, pria tidak bisa melahirkan, jadi tentu saja, pria adalah kelas yang lebih rendah. Qin Mu tertegun. Pedagang tua itu melirik ke sekeliling dan berkata dengan lembut, ketika Anda mencapai bumi barat, jangan katakan kata-kata seperti ini. Tentu saja, itu jika kamu bisa selamat dari perjalananmu di sana.
Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ketika Anda mencapai bumi barat, jangan katakan Anda berasal dari reruntuhan besar, pedagang tua itu juga menambahkan dengan sungguh-sungguh. Jika kamu mengatakan kamu dari Great Ruins, kamu akan segera dipindahkan. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, kenapa begitu? Pedagang tua itu tidak mau masuk ke detail, dan Qin Mu tidak memaksanya. Dia terus menggunakan ki vitalnya untuk menghaluskan pedang terbangnya. Ketika budidayanya setengah habis, dia akan mengkonsumsi beberapa pil semangat. Pedang terbang menjadi lebih kecil dan lebih kecil dari kehalusannya. Aku masih kurang dibandingkan dengan kakek bisu, mampu memperbaiki pedang menjadi air yang mengalir. Qin Mu meraih pedang terbang dan menggosoknya dengan tangannya. Itu menjadi pelet pedang kecil, tapi masih ada beberapa tonjolan. Dia mengeksekusi pedang riang dan 8.000 pedang bertabrakan, berubah menjadi pelet pedang. Meskipun jauh lebih kecil dari sebelumnya, itu masih berukuran 2 kaki. Hanya ketika dia memperhalus pelet pedang hingga seukuran ibu jari, teknik penyempurnaannya bisa diperbaiki. Pada saat itu, dia bisa memurnikan pedang menjadi air yang mengalir. Qin Mu membubarkan pelet pedangnya dan meraih pedang bebas. Hampir 8.000 pedang terbang datang berayun satu demi satu, menyatu dengan pedang ibu. Para pedagang bumi barat pergi ke tenda mereka untuk tidur sementara Qin Mu duduk di samping danau. Naga Kilin telah menyusut ukuran tubuhnya dan meminta Qin Mu untuk kitab suci pemeliharaan naga. Dia berbaring di sampingnya dan menggunakan api gurun untuk membaca. Tidak lama kemudian, Qin Mu berbaring di atas Naga Kilin dan tertidur. Naga Kilin juga menundukkan kepalanya. Meskipun padang pasir dipenuhi dengan nyala api di malam hari, suhunya sangat rendah. Permukaan danau telah membeku, tetapi tubuh Naga Kilin sangat hangat. Api akan menyembur keluar dari lubang hidungnya dari waktu ke waktu. Menjelang tengah malam, di antara nyala api di luar oasis, Pangongso menggali keluar dari bawah tanah. Dia memandang Qin Mu yang sedang tidur dan ragu-ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendekat untuk membunuh orang itu sekarang. Qin Mu bernapas dengan tenang, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Pangongso ragu-ragu untuk terakhir kalinya sebelum memutuskan untuk mendaratkan pukulan fatal ketika dia melihat naga Qi terbang keluar dari karung Tao Ti saat Qin Mu bernafas. Mereka seperti naga merayap di sekitarnya. Pangongso melihat tangan Qin Mu di dalam karung Tao Ti, dan hatinya bergetar. Dia tiba-tiba berubah pikiran dan berbalik untuk kembali ke tanah. Qin Mu membuka satu mata dan melihat sekeliling sebelum menutupnya lagi. Dia mengambil tangan yang dia tempatkan di karung Tao Ti-nya dan terus membimbing naga itu di sarang naga yang sebenarnya sementara dia mendengkur. Kali ini dia benar-benar tertidur. Jejak Qi naga sejati diserap oleh tubuhnya, meningkatkan Qi vitalnya dan meningkatkan budidaya. Ketika siang tiba, Xiong Qier bangun dan merengek bahwa dia kelaparan. Qin Mu menggunakan beberapa daging dan sayuran tanpa lemak untuk memasak buburnya. Dia juga membuat beberapa kue sebelum memperbaiki beberapa pil semangat untuk Kilin Naga. Ketika karavan siap berangkat, pedagang tua itu mengucapkan selamat tinggal pada Qin Mu dan memperingatkannya lagi, saudara Qin tidak boleh mengatakan bahwa Anda berasal dari reruntuhan besar, kalau tidak, akan ada masalah besar. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan naik ke dahi naga Kilin untuk bergegas menuju barat. Di belakangnya terdengar lonceng yang berdering di leher rusa ketika mereka membawa barang-barang ke reruntuhan besar di timur. Kecepatan naga Kilin itu cepat, tetapi mereka masih tidak bisa mencapai bumi barat bahkan berlari sampai malam. Ketika mereka melewati gunung besar, Qin Mu meliriknya, tetapi naga Kilin berlari melewatinya saat berikutnya. Qin Mu lalu berkata, Fatih Dragon, kembali. Naga Kilin bingung, tetapi segera melakukan seperti yang diminta. Qin Mu memeriksa gunung dan melihat bahwa itu sangat megah. Tidak ada api di atasnya, jadi Qin Mu dengan cepat mencapai puncaknya. Itu luas dan ditutupi pagar yang rusak dan dinding yang bobrok. Qin Mu bisa membayangkan pemandangan megah kembali ketika semuanya masih berdiri. Ada beberapa mayat kering terkubur di pasir, dan Qin Mu memeriksanya. Mereka muncul menjadi raksasa yang memiliki tubuh tinggi dan kokoh yang tidak normal. Dia datang ke pilar dan menyentuhnya. Di sampingnya terbentang rantai tebal. Master, ada apa dengan gunung ini? Naga Kilin terbang di atas awan api. Qin Mu mengangkat jarinya ke titik di gurun jauh. Lihat ke sana. Naga Kilin melihat ke arah yang runcing dan melihat bola hitam pekat yang membiarkan angin dan pasir membelainya. Ini kapal San yang mati. Qin Mu turun dari kapal, tanpa ekspresi. Ayo pergi. Naga Kilin menatap wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, ia terus membawanya ke barat. Segera setelah itu, mereka menemukan kapal besar kedua. Itu adalah kapal bulan yang hancur. Setelah itu, mereka menemukan kapal besar ketiga yang terkubur di padang pasir. Kapal bulan itu telah menderita dalam pertempuran yang sangat sengit dan sangat hancur. Qin Mu tiba-tiba menyadari. 10.000 semangat teknik alam adalah kutukan kapal matahari dan kapal bulan. 10.000 semangat teknik alam memiliki ideologi dari semua hal yang memiliki roh dan semua hal memiliki jiwa.
Itu bergantung pada perasaan alami para praktisi untuk menciptakan roh, membangkitkan semua hal di langit dan bumi, dan memanggil mereka untuk bertarung. Dewa yang mengolah 10.000 semangat teknik alam bisa membangunkan. Bertahun-tahun yang lalu, pasti ada pertempuran yang menakutkan di sini. Sun Ships dan Moon Ships bertemu dengan dewa yang mengolah 10.000 semangat teknik alam teknik Wei, yang mengakibatkan mereka dihancurkan, satu persatu. Sementara itu Qin Mu melihat ke barat, dan tatapannya seperti cahaya lilin berkedip-kedip di angin. Istana surga sejati bumi barat harus memiliki hubungan dengan ini. Gurun yang menyala-menyala dengan marah, merasa sangat panas untuk Qin Mu. Tiba-tiba, kehancuran lain muncul di depan mereka, dan sebelum naga kilin bisa mendekat, mereka melihat embusan pasir yang keras berkumpul di sana. Raksasa pasir berangsur-angsur terbentuk dan yang lain juga terbentuk di sebelahnya. Pasir yang keras berputar-putar di sekitar kaki mereka. Naga kilin hendak mengambil jalan memutar ketika Qin Mu berkata, "Tidak perlu, teruskan jalan." Naga kilin hanya bisa bergegas menuju raksasa pasir yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tanda-tanda formasi berputar di mata Qin Mu saat ia mengamati reruntuhan dari jauh. Raksasa pasir bergegas mendekat dan mendekat. Tiba-tiba ada dengungan pedang saat pedang riang menyapu lantai gurun. Itu mengangkat angin puyuh yang menyapu pasir. Raksasa pasir datang ke 100 mil jauhnya dari naga kilin sebelum tiba-tiba runtuh. Pasir yang bergulung melonjak maju, dan naga kilin segera meraung keras, membubarkan bukit pasir yang runtuh. Qin Mu memanggil kembali pedang riang sementara naga kilin membawanya ke reruntuhan. Di sana, dia melihat patung dewa yang diiris menjadi sekitar 8 bagian yang tergeletak di sekitar kuil. Naga kilin melayang pergi. Kita harus bisa memasuki bumi barat besok siang. Di kapal Sun yang rusak, Qin Mu menyalakan api unggun dan membiarkan naga kilin dan Xiong Qier beristirahat. Dia masih bisa bertahan, tetapi naga kilin perlu istirahat setelah berlari begitu lama. Juga sulit bagi Xiong Qier untuk bertahan dalam perjalanan di usia muda. Qin Mu melihat ke arah barat, dan tatapannya melewati api aneh gurun. Di dalamnya, sesosok muncul di kejauhan. Qin Mu tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu mengejutkan sosok itu, dan buru-buru melarikan diri. Nyali Grandmaster menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Qin Mu tertawa. Pang Hongso meninggalkan kapal Sun yang rusak, wajahnya berkedip-kedip antara jernih dan gelap. Dia telah memasang kembali lengannya yang patah, dan luka-luka yang dideritanya pada dasarnya sembuh. Namun, dia masih tidak berhasil menyelinap di Qin Mu. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menyelinap menyerang atau bahkan berhadapan dengan Qin Mu, hanya saja ketika dia menyadari bahwa peluang kemenangannya tidak tinggi, dia hanya bisa membuang pikiran itu. Dia ingin pergi, tetapi tiba-tiba dia melihat pasir mengalir diam-diam di sekitarnya, dan hatinya tidak bisa menahan sedikitpun. Dia buru-buru melihat api. Gurun di malam hari tidak sepenuhnya gelap. Nyala api menyalakannya, tetapi banyak. Di kejauhan, Pang Hongso melihat sesosok manusia aneh yang tampak seperti boneka kayu yang berjalan. Sendi-sisinya bengkok saat berjalan dengan cara yang aneh. Pasir yang mengalir di padang pasir bergerak dengan langkah kaki boneka itu, dan anehnya pasir itu sebenarnya tidak mengeluarkan suara. Jantung Pang Hongso melompat ke tenggorokannya ketika dia melihat sosok boneka kayu lain diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Ketika mereka sudah dekat, dia menyadari bahwa sosok aneh itu sebenarnya adalah patung dewa kayu. Tapi mata mereka sebenarnya asli dan bukan kayu. Pada saat itu, mereka mendekati Sun Ship secara diam-diam. Ketika jantung Pang Hongso berdenyut, salah satu patung dewa kayu berbalik untuk menatapnya, memperlihatkan senyum yang aneh. Itu mengulurkan jari kayu dan meletakkannya di mulutnya untuk melakukan tindakan diam. Pang Hongso mengerjap, tetapi tidak bergerak, menyaksikan patung-patung dewa bergerak menuju kapal matahari. Pasir yang mengalir melonjak, membawa patung-patung kayu ke udara. Massa pasir di bawah mereka menjadi lebih besar dan lebih besar. Pang Hongso menjadi gugup, tangannya terbentuk menjadi yang pertama dalam kegembiraan tertentu. Lingkungan kapal Sun sudah ditutup oleh raksasa pasir. Mereka mengangkat tinju besar mereka tinggi-tinggi dan bersiap untuk menabrak kapal Sun di mana Qin Mu beristirahat. Bocah Qin itu seorang yang sudah mati. Pang Hongso sangat bersemangat sehingga dia hampir mulai berteriak dalam sukacita. Pada saat itu, cahaya pedang perak menyapu dan menusuk kepala patung dewa kayu. Itu meledak dan kemudian diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Setelah ledakan, lengan raksasa pasir membeku di udara sebelum hancur seperti pasir yang mengalir, mengubur setengah dari kapal matahari. Berkelahi denganku? Cemoohan datang dari kapal. Pang Hongso tidak lagi ragu dan berbalik untuk pergi. Tidak ada kesempatan untuk berhasil ketika merencanakan melawan bocah ini. Namun, mengapa orang yang ditinggalkan seperti dia datang ke bumi barat? Apakah dia mencari kematian? Pemilik patung dewa kayu ini, saya kenal dia, kita pernah bertemu sekali, tapi itu bukan sesuatu yang saya ingin ingat. Anak nakal Qin, bahkan jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku harus bergerak secara pribadi? Dia tersenyum. Kemudian lagi,
Bahkan jika saya tidak meminjam kekuatannya, saya masih memiliki beberapa teman lama di bumi barat, jadi membunuh Anda terlalu mudah. Bajingan, Anda berani menentang saya? Setelah kamu mati, aku akan membuat mayatmu di hadapanku. Sore berikutnya, kilin naga akhirnya berjalan keluar dari padang pasir dan tanda api berangsur-angsur memudar dari tubuh Qin Mu. Mereka datang ke kota perbatasan bumi barat di mana ada banyak pria dan wanita mengenakan ikat kepala bersulam. Pakaian mereka cantik, penuh emas dan perak. Mereka yang berstatus lebih tinggi mengenakan hiasan kepala perak yang dipahat sebagai burung phoenix dan vermilion. Pakaian di tubuh mereka biasanya merah atau hitam dan tampak menyilaukan mata. Ada jumlah gadis-gadis cantik yang sangat tinggi sementara para lelaki terlihat agak polos dan sederhana. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya. Arsitektur bumi barat sangat berbeda dari arsitektur perdamaian abadi. Kondisi dan kebiasaan setempat semuanya berbeda, tetapi yang paling aneh adalah rumah-rumahnya. Mereka dibangun dari kayu dan berbentuk lingkaran. Banyak bangunan memiliki papan bertulis di mana tergantung patung dewa. Setelah bertanya tentang hal itu, Qin Mu mengetahui bahwa patung-patung dewa itu digunakan untuk mencegah orang menggunakan mantra untuk membangkitkan roh. Karena mantra-mantra bumi barat mengambil jalan dari semua hal yang memiliki roh dan semua makhluk memiliki jiwa, jika seorang praktisi seni ilahi mengeksekusi mantra dan sebuah rumah tiba-tiba berdiri dan melarikan diri, tidakkah seluruh keluarga dibiarkan dingin dan kelaparan? Hanya jika patung dewa dipuja di rumah itu tidak akan dipanggil oleh praktisi seni ilahi. Qin Mu berkedip penjelasan seperti itu. Melihat sekelompok besar rumah yang berdiri untuk pertempuran benar-benar sesuatu yang segar. Namun, bisakah patung dewa itu benar-benar mencegah rumah-rumah itu diambil oleh para praktisi seni ilahi? Ada juga banyak kuil di gunung yang digunakan untuk menekan roh gunung. Ada juga sebuah kuil suci di setiap sungai untuk mencegah praktisi seni dewa mengambilnya. Namun, gunung dan sungai itu semuanya memiliki pemilik, seorang penatua menjelaskan. Qin Mu melihat sekeliling dan mengklik lidahnya dengan heran. Ketika melihat gunung-gunung yang membentang ke kejauhan, dia akhirnya mengerti mengapa pegunungan di bumi barat belum diratakan ke tanah. Tanah itu masih memiliki bukit-bukit hijau dan air jernih yang merupakan pemandangan yang menyenangkan. Mengapa semua gunung dan sungai di sini memiliki pemilik? Tanya Qin Mu. Siapa mereka? Mereka, tentu saja, milik tuan dari Istana Surga Sejati. Ada juga beberapa yang menjadi milik praktisi seni ilahi di suatu tempat atau sekte, kata penatua. Gunung dan sungai tidak hanya memiliki pemilik, bahkan bunga, rumput, dan pohon semuanya memiliki pemilik. Mereka tidak dapat disentuh secara sembarangan, jika tidak, bahkan menjual diri sendiri tidak akan cukup untuk membayar. Ketika dia mengatakan itu, tanah bergetar dengan lembut, dan orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Mereka buru-buru menghindari ke samping, dan Qin Mu melihat ke arah asal suara di mana dia melihat pohon berjalan. Di atasnya berdiri seorang wanita yang memegang gulungan lukisan. Dia berteriak keras, seorang pelarian dari Great Ruins memasuki bumi barat kita hari ini. Istana Surga Sejati telah memerintahkan untuk menangkap buron ini. Ayo, gantung potret ini. Wanita itu mengenakan atasan hitam dan rok hitam sementara aksesoris perak menghiasi kepalanya. Ada juga lebih dari selusin gelang perak dengan lonceng di pergelangan tangannya. Penampilannya sangat mengesankan, dan tak lama kemudian seseorang berjalan mengambil potret dari tangannya untuk menggantungnya di papan pengumuman. Wanita dari Istana Surga Sejati menatap mereka dari atas dan berkata, pelarian dari Great Ruins ini sangat penting dan akan datang dari gurun yang menyala dalam beberapa hari ke depan sehingga kalian harus waspada. Jika Anda melihatnya, jangan membuat keributan sehingga dia tidak akan diberitahu. Xiong Qier ingin berlari untuk melihat, tetapi Qin Mu meraih tangan mungilnya untuk mencegahnya tersesat. Ada kerumunan besar di depan papan pengumuman, dan itu tidak bisa ditembus. Namun, Xiong Qier masih berhasil memeras ke depan sambil menarik Qin Mu di belakangnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat dirinya di lukisan itu. Di atasnya tertulis, buronan reruntuhan besar Qin Mu. Xiong Qier terkejut sekaligus senang. Fatih Dragon, kamu juga di samping kakak? Hanya aku yang hilang. Lingkungan sekitar penuh dengan kebisingan saat yang lalu, tetapi semua orang terdiam pada saat itu. Mereka memandang Qin Mu. Dia sepertinya tidak memperhatikan apa-apa saat dia melihat papan pengumuman sambil tersenyum. Ini adalah karya Pangong So, dia melukisnya secara pribadi. Xing An juga memiliki potret diriku yang digambarnya, jadi aku bisa mengenali sapuannya. Lingkungan seketika mengosongkan ketika kerumunan bubar, bergerak sejauh mungkin darinya. Qin Mu tidak peduli untuk itu dan terus tersenyum. Grandmaster masih memiliki banyak teman dan kenal banyak orang. Sayang dia berlari terlalu cepat dan aku tidak berhasil membunuhnya. Pelarian reruntuhan besar, mati. Sebuah teriakan marah datang dari belakangnya diikuti oleh Woos ketika pria pohon itu mengangkat kakinya yang besar untuk menginjaknya. Manusia pohon itu sangat berat dan kekuatannya luar biasa. Karena ada banyak pohon dan harganya tidak tinggi, para praktisi seni ilahi di bumi barat biasanya akan memilih mereka sebagai transportasi dan senjata utama mereka dalam pertempuran. Pria pohon yang dipilih oleh murid perempuan dari Istana Surga Sejati adalah keturunan yang berbeda. Cabang-cabangnya, batangnya, dan dedaunannya berwarna merah seperti darah, dan berdasarkan penampilannya, tampaknya telah melalui banyak pertempuran, mendapatkan udara yang cukup menakjubkan tentang dirinya sendiri. Qin Mu mengulurkan tangannya dalam gerakan meraih, dan bola lampu hijau terbang keluar dari tubuh manusia pohon yang membeku di tempat.
Qin Mu telah mengambil jiwa pohon itu. Xiong Xiu telah memberikan 10.000 semangat teknik alam kepadanya sehingga meskipun dia merasa bahwa tidak mudah bagi pria untuk berkultivasi seperti halnya wanita, dia masih berusaha keras untuk itu. Murid dari Istana Surga Sejati tercengang, dan aksesori perak di kepalanya tiba-tiba terbang, berubah menjadi phoenix perak yang bergegas ke Qin Mu. Gelang perak di lengannya juga terbang keluar untuk membungkus kepalanya. Api berkobar di sekitar tubuh Qin Mu dan sebelum phoenix perak dan gelang perak bahkan bisa mencapainya, mereka berubah menjadi genangan logam cair. Murid perempuan dari Istana Surga Sejati melihat bahwa situasinya buruk dan segera berbalik untuk pergi. Pakaiannya berkibar dan membawanya melambung ke langit. Dia bahkan tidak perlu menggunakan mantra terbang. 10.000 semangat teknik alam benar-benar ajaib, bahkan pakaian dapat memungkinkan seseorang untuk terbang, seru Qin Mu dengan kagum. Sepertinya aku masih meremehkan teknik ini. Wanita itu mendengus dan jatuh dari langit. Masalah besar. Kerumunan di sekitarnya melarikan diri ke segala arah sambil berteriak di antara mereka sendiri. Seorang pria rendahan akan membunuh tuan wanita. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa jalan itu sudah kosong. Pintu dan jendela semua rumah ditutup, dan tidak ada jiwa di sekitarnya. Hanya naga Qilin dan Xiong Qier yang masih berdiri di sampingnya sementara murid perempuan dari Istana Surga Sejati terkapar di tanah. Kejatuhan itu mengejutkannya. Apakah Anda tahu bagaimana mencapai Istana Surga Sejati? Tanya Qin Mu dengan ekspresi ramah. Murid perempuan dari Istana Surga Sejati tiba-tiba membalik ke depan dan jepit rambut di kepalanya menembak ke arah matanya seperti pedang. Dia dengan cepat pindah ke sebuah rumah di samping jalan dan dia mengangkat tangannya untuk memetik patung dewa di papan tulis. Rumah itu tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi raksasa. Dua kamar kecil menjadi tinju yang menimpa Qin Mu. Jepit rambut membeku di tempat ketika mereka mendekati mata Qin Mu. Formasi di dalamnya berputar, dan jepit rambut meleleh menjadi butiran-butiran perak cair. Qin Mu mengangkat kepalanya, dan lampu bintang bersinar di matanya, menyapu raksasa rumah. Melalui jendela, dia bisa melihat keluarga menggigil di dalam dan tidak berani bergerak. Aku tahu patung dewa ini tidak ada gunanya. Dua sinar cahaya ditembakkan dari matanya dan menyapu melewati murid perempuan dari Istana Surga Sejati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sebagai praktisi seni ilahi, Anda tidak peduli dengan orang-orang biasa ini. Aku membencimu. Kedua sinar itu menjadi lebih pendek dan lebih pendek, kembali ke matanya. Formasi yang berputar-putar menghilang dengan gila-gilaan dan bintang-bintang perlahan-lahan redup. Raksasa rumah itu mendarat dengan tabrakan dan berubah kembali menjadi rumah bundar. Qin Mu berbalik untuk pergi ketika wanita di atap membeku. Dia tidak berani bergerak. Ketika Qin Mu memilih Xiong Qier dan melompat ke punggung naga Qilin, suara pembukaan pintu datang dari bawah. Murid perempuan dari Istana Surga Sejati mengungkapkan ekspresi ketakutan dan merendahkan suaranya. Jangan buka pintu. Pintu perlahan membuka lebih banyak, dan wanita itu berteriak, jangan buka pintu. Ki vitalnya tidak bisa menstabilkan tubuhnya lagi dan garis darah muncul di leher dan pinggangnya. Dua potong daging kemudian meluncur turun dari pinggangnya dan jatuh ke jalan. Kedua kakinya jatuh dari atap sesudahnya. Tepat ketika dia mengatakan itu, dia mendengar teriakan wanita di belakangnya, jadi dia berbalik untuk melihat. Dia tepat pada waktunya untuk melihat tubuh bagian bawahnya jatuh. Ini membuatnya tidak bisa menahan menggigil. Qier tahu arah Istana Surga Sejati, kan? Tanya Qin Mu. Xiong Qier menggelengkan kepalanya. Ibuku membawaku keluar untuk menghindari pengejaran jadi kami berjalan melewati banyak tempat terpencil dan aku tidak ingat jalan kembali. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Fatih Dragon, mari kita pergi di sepanjang jalan resmi. Kita bisa bertanya jalan begitu kita mencapai kota besar. Orang-orang di sana harus tahu arah Istana Surga Sejati. Naga Qilin mengikuti jalan resmi dan menempuh jarak puluhan kilometer. Lambat laun, semakin banyak orang bepergian di darat. Jalan itu sangat lebar dan datar, jauh lebih baik daripada di perdamaian abadi. Sepertinya kita dekat dengan kota. Qin Mu menghela nafas setelah melihat meningkatnya jumlah orang. Tiba-tiba, suara gemerincing terdengar, dan Qin Mu langsung melihat pemandangan yang aneh. Banyak gadis berlari keluar dari gunung kecil dengan terburu-buru ke jalan utama. Apa yang dibawa gadis-gadis itu adalah peti besar yang lebih dari selusin kaki. Butuh langkah lebar dan berlari sangat cepat. Beberapa gadis berlari keluar dari desa terdekat, tetapi yang mereka tunggangi adalah perahu kayu. Itu juga tumbuh kaki dan berlari di darat. Qin Mu tercengang. Seolah-olah peti dan perahu kayu telah berubah menjadi roh, mampu berlari seperti Qilin naga. Benar-benar aneh. Ada sesuatu dan segalanya di dunia tanpa batas, dan mantra dan seni ilahi dari tempat lain juga dapat digunakan oleh Eternal Peace. Jika mantra semacam ini dipromosikan di Eternal Peace Empire, bukankah itu luar biasa? Qin Mu berkedip dan berpikir pada dirinya sendiri, namun, itu akan menyebabkan kebingungan, bukan? Saya rasa mereka yang memiliki kekuatan sihir yang kuat mungkin akan naik gunung untuk pamer. Gadis-gadis itu sangat ingin tahu tentang Qilin naga yang dia tunggangi, dan peti besar dengan lebih dari selusin kaki datang.
7 gadis duduk di atas mereka ketika mereka memeriksa kilin naga dan Kinmu. Gadis yang memimpin seharusnya adalah pemimpin mereka, dan dialah yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengendalikan peti, membuatnya membawanya maju. Dia terlihat sangat cantik ketika dia tersenyum, dan mata besar di bawah jumbai yang ditenun oleh liontin perak seperti bulan sabit. Suaranya memiliki aksen unik tentang bumi barat, tetapi sebelum dia bahkan berbicara, dia sudah mulai tertawa. Bubba kecil, babi besarmu berlari sangat cepat. Di mana Anda mendapatkannya? Kinmu tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa bubba kecil itu mungkin adalah adik laki-laki. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah naga kilin, jenis campuran antara naga dan kilin. Siong Kier muncul dari bulu naga kilin dan mengungkapkan kepala kecilnya yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Gadis-gadis itu terkejut dan mendapati gadis kecil itu menyukai mereka, ingin mencium dan memeluknya. Kinmu tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan naga kilin mendekati mereka. Dia membawa Siong Kier dan mengirimnya ke peti. Dia mulai mengobrol dengan para gadis dan menemukan bahwa alasan mereka terkejut adalah karena dia membawa Siong Kier. Kebiasaan sosial bumi barat berbeda dari apa yang ia kenal. Setelah seorang pria dan seorang wanita menjalani pernikahan mengunjungi, jika seorang anak lahir, putranya akan dikirim ke rumah pria itu sementara putrinya akan disimpan oleh wanita itu. Kebiasaan sosial ini menghasilkan situasi aneh di bumi barat. Semua keluarga adalah perempuan atau laki-laki, dan banyak desa terdiri dari laki-laki atau perempuan semata-mata. Ketika para gadis melihat Kinmu membawa Siong Kier, mereka mengira dia adalah putrinya. Namun, melihat bagaimana Kinmu tidak setua itu dan tampak seperti anak yang sangat cerah, mereka berubah pikiran. Dia tidak terlihat terlalu muda untuk punya anak, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi heran. Adik perempuan, dapatkah saya bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Kinmu bingung dengan kebiasaan sosial di sana dan menyelidiki. Saya pernah bertemu seorang gadis sekali, dan dia mengundang saya ke rumahnya, tetapi dia mengatakan kepada saya untuk tidak berjalan melalui pintu utama tetapi sebaliknya melalui jendelanya. Etiket apa ini? Gadis-gadis itu semua mulai terkikik, dan mata gadis yang memimpin kembali ke bulan sabit. Mungkin bubba kecil itu tidak konyol. Ketika seorang gadis meminta Anda untuk membolak-balik jendela, itu berarti dia ingin berciuman dengan Anda, seperti bagaimana leher bebek Mandarin bersatu, bergesekan satu sama lain. Kinmu menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa bebek Mandarin melingkar? Gadis dalam memimpin melompat ke kepala naga kilin dan tersenyum. Jangan bergerak. Setelah mengatakan itu, dia bersandar ke petinya dan meraih tangannya untuk memakai petinya. Dia memindahkan wajahnya dan lehernya yang panjang masuk ke pelukannya. Dia menggosokkan wajahnya ke wajahnya, dan daun telinganya bersentuhan dengannya, memberinya perasaan halus dan intim yang tak terlukiskan lembut dan menawan. Wajah Kinmu memerah saat dia bingung. Yang bisa ia cium hanyalah aroma gadis itu. Dia terkekeh dan kembali ke petinya. Gadis-gadis lain memandangi tatapannya yang mabuk dan semua tertawa keras gembira. Kakak perempuan, apakah hatimu tergerak? Mengapa kamu tidak membawanya untuk mengunjungi pernikahan? Seorang gadis bahkan menggoda. Dia melirik Kinmu, dan hatinya sangat tersentuh. Dia berkata dengan ragu-ragu, hanya apakah dia mau atau tidak. Gadis-gadis lain juga menyenggolnya, dan dia mengeluarkan kantong wangi, melemparkannya ke Kinmu sambil terkikik. Bubba kecil, kamu bisa memanjat melalui jendelaku malam ini, aku akan mengajarimu bagaimana bebek Mandarin melakukannya. Para wanita di bumi barat berani dan jauh lebih berapi daripada gadis-gadis di Eternal Peace Empire. Kinmu merasa bahwa dia tidak bisa mencerna semua yang terjadi dan segera mengubah topik pembicaraan. Apakah Anda tahu cara mencapai istana surga sejati? Meskipun gadis-gadis itu telah mengolah beberapa mantra bumi barat dan tahu ada tempat yang disebut istana surga sejati, mereka tidak tahu tempat yang tepat. Bumi barat sangat luas, tidak lebih kecil dari Eternal Peace atau Great Ruins. Sebagian besar orang yang tinggal di yang terakhir tahu tentang Sekte Dao, tetapi kebanyakan dari mereka juga tidak tahu di mana itu berada. Orang-orang di bumi barat adalah sama. Kinmu sedikit menyesal membunuh murid perempuan dari istana surga sejati. Di depan, sebuah kota yang megah muncul di matanya, dan para gadis mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk pameran. Kota itu bernama Fragrant Bloom City dan penuh dengan bunga-bunga segar yang bermekaran. Tanaman merambat hijau merayap melewati tembok kota, dan mekarnya bunga-bunga besar bersandar di dinding. Menara ini juga dihiasi bunga-bunga segar yang mekar dalam warna ungu yang indah dan merah cemerlang. Mereka sangat menarik. Setelah mendekat, Kinmu melihat bahwa bunga-bunga itu seperti roh, karena gadis cantik keluar dari dalam mereka. Mereka dengan lembut menyanyikan lagu-lagu rakyat yang tidak dia mengerti setelah dibangunkan oleh mantra orang-orang di kota. Mereka menghiasi pemandangan kota Bloom yang wangi. Ada gadis Kindapsus mengenakan gaun hijau, dan gadis Begonia membawa bunga merah cemerlang di antara gedung-gedung tinggi. Ada juga raksasa yang dibentuk oleh batu yang mengetuk drum dan bunga-bunga tak dikenal mengambang di langit. Semangat mereka memainkan seruling dan pipas saat mereka menemani para raksasa.
Qin Mu terasa seperti udik pedesaan. Benda-benda aneh berjalan di jalan-jalan, dan itu adalah rumah-rumah yang telah tumbuh kaki. Anak laki-laki dan perempuan berdiri di jendela, melihat sekeliling dan terkikik nyaring dan jelas. Ada juga pita-pita yang berterbangan di atas angin, terbang keluar dari satu jendela ke jendela lain, membentuk jembatan. Gadis-gadis yang mengenakan segala macam pakaian bagus menginjak pita untuk menyeberang jarak dan bertemu orang-orang yang mereka cintai. Ini festival gunung bunga, kata Xiong Qier bersemangat. Ibuku membawaku untuk bermain di sini sebelumnya. Festival bunga gunung Istana Surga Sejati bahkan lebih ramai dari ini. Qin Mu berpisah dengan para gadis. Naga Kilin membawa mereka menyusuri jalan yang megah. Pemandangan bumi barat yang berkembang tak terbayangkan. Itu adalah dunia yang terpisah dari perdamaian abadi, tetapi juga memiliki daya tarik yang tidak biasa. Mereka berjalan melalui kota yang dipenuhi dengan banyak gadis melemparkan kantong aroma di Qin Mu. Bahkan ada seorang pemberani yang menginjak streamer dan datang untuk menarik tangannya untuk bertemu di gedung raksasa. Qin Mu melepaskan tangan gadis itu, dan dia seperti peri ketika dia melayang kembali ke gedung, pergi untuk mencari pria tampan lainnya. Murid dari Istana Surga Sejati yang dia temui di bumi barat sangat ganas, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita bumi barat, tetapi setelah datang ke Fragrant Bloom City, dia tertarik dengan kondisi dan kebiasaan setempat. Festival gunung bunga yang terjadi setahun sekali sangat ramai. Qin Mu melewati kerumunan, membangun raksasa, dan rumah raksasa sampai akhirnya mencapai pusat kota. Itu jauh lebih tenang dan kurang hidup. Salah satu orang yang tinggal di sini adalah pemilik dari Fragrant Bloom City. Aku seharusnya bisa mendapatkan berita tentang Istana Surga Sejati darinya atau persona penting lainnya. Pada saat itu, pohon anggur hijau tumbuh dengan cepat dan melayang ke wajah Qin Mu. Ada bunga besar di ujung anggur yang tiba-tiba mekar. Seorang gadis berbaju merah muda muncul dari bunga dan tersenyum manis. Apakah Anda Tuan Muda Qin? Qin Mu mengangguk. Wanita itu berjalan keluar dari bunga, tetapi ada benang sari yang terhubung ke punggungnya. Dia tersenyum. Tuan Muda, pemilik saya memiliki undangan untuk Anda. Silakan ikuti saya. Ada seseorang di sini yang mengenal saya? Terkejut, Qin Mu turun dari punggung naga kilin. Nyonya, tolong memimpin jalan. Wanita itu juga mendarat di tanah dan menuntun mereka ke sebuah rumah besar yang seperti sebuah rumah bangsawan, terlihat sangat mengesankan dalam gaya. Kedua singa batu berdiri dan berbalik untuk melihat Qin Mu dan naga kilin sebelum berjongkok di platform batu. Qin Mu mengikuti wanita di bunga ke dalam rumah dan melihat banyak pria dan wanita muda datang ke sana kemari. Itu sangat ramai, tetapi mereka kebanyakan orang berubah dari bunga, rumput, pohon, dan batu giok. Bahkan ada beberapa yang terbuat dari emas hitam dan tembaga hitam. Rumah bangsawan ini tidak dalam gaya bumi barat, tetapi milik perdamaian abadi. Tunggu sebentar, emas hitam dan tembaga hitam ini. Qin Mu sedikit tercengang ketika tatapannya jatuh pada kuali berjalan dengan makanan di dalamnya. Itu melompat ke kepala seorang pria api untuk memasak makanan di dalamnya. Kuali besar ini adalah senjata roh? Bahkan senjata roh bisa berubah menjadi roh? Qin Mu tiba-tiba merasa seperti semuanya menjadi jelas. Dia tidak bisa membantu memperlambat dan memasuki linglung. Dia bisa merasakan jalan pintas lain untuk reformasi. Itu membawa ideologi dari semua hal yang memiliki roh dan semua hal yang memiliki jiwa ke dalam perdamaian abadi, yang akan membangkitkan gelombang reformasi lainnya. Jika senjata roh para praktisi seni ilahi Eternal Peace bisa mendapatkan roh, kemampuan semua orang bisa meningkat pesat. Tidak hanya itu, dengan penggabungan dua jenis sistem, lebih banyak mantra dan seni ilahi dapat dibuat dan bahkan menjadi lebih fleksibel. Senjata roh dari para praktisi seni ilahi dari Kerajaan Damai Abadi tidak benar-benar senjata roh, karena mereka hanya dilahirkan dan dipelihara dalam harta ilahi. Tetapi jika mereka menyerap ideologi bumi barat, mereka bisa menjadi senjata roh dalam arti yang sebenarnya. Qin Mu bingung. Wangi Bloom City jelas merupakan kota yang sangat berkembang, jadi dengan benar, itu seharusnya seorang wanita yang bertanggung jawab atas rumah tangga. Mengapa ada situasi di mana seorang pria ditempatkan pada posisi tinggi? Dia melihat sekali lagi pada seorang pemuda tampan yang menyambutnya. Pemuda itu memberinya perasaan yang akrab, dan dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, bahkan jika dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Naga kilin tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara rendah, "Kultus Guru, apakah Anda pikir dia terlihat sedikit mirip dengan Patriark?" Qin Mu tertegun. Dia memang merasa bahwa keduanya terlihat serupa dan tidak bisa menahan kesan yang baik padanya. Dia menyapa, "Tuan Kultus Langit Surgawi." Qin Mu memberi hormat kepada pemilik tempat ini. Pemuda itu membalas salamnya dan etiketnya adalah dari Kerajaan Perdamaian Abadi. "Sekte Master Qin, Geke memberi hormat kepada Anda. Belum lama ini, potret Master Sekte telah tersebar di seluruh bumi barat dan reputasi Anda naik dan memunculkan keributan. Banyak talenta muda berencana untuk bertemu dengan T. Master Qin. Di sini, silakan, Master Qin." Wajah Qin Mu gelap. Karena dia membawa Xiong Qier bersamanya, dia telah merencanakan untuk memiliki penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Xiong Xiu sebagai pelopor. Reputasi mereka jauh lebih luas daripada miliknya karena yang satu adalah penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi yang bereputasi baik, sedangkan yang lain adalah mantan penguasa istana dari Istana Surga Sejati. Mereka secara alami akan menarik perhatian bumi barat, dan dalam hal ini, tidak ada yang akan memperhatikan dia dan Xiong Qier, yang akan membuat perjalanan mereka jauh lebih aman.
Qin Mu berjalan bersamanya dan melihat bahwa pria dan wanita di sekitar Geke semua tidak lemah, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Namun, mereka semua melempar tatapan tidak enak padanya, tidak bisa menunggu untuk berkelahi. Tetapi dengan Geke sebagai pemilik tanah, mereka tidak bergerak secara langsung. Qin Mu memandang Geke dan sedikit curiga. Pria muda itu terlihat agak mirip dengan patriark muda dan manor itu juga dalam gaya kekaisaran perdamaian abadi dan bukan konstruksi melingkar bumi barat. Etiket Geke juga yang akrab, jadi bisakah dia benar-benar hasil dari patriark pergi ke bumi barat? Itu tidak benar. Dia tidak terlihat terlalu tua, tetapi sekitar 16-17 tahun. Meskipun patriark sedikit karismatik dan genit, dia masih sekelompok tulang belulang 17 tahun yang lalu, jadi bagaimana dia masih bisa lari ke bumi barat untuk pernikahan berkunjung? Kemudian lagi, patriark juga tampak seperti pemuda, jadi Geke mungkin juga telah mengolah teknik penciptaan dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures dan dengan demikian menghentikan penuaan. Geke membawa semua orang ke sebuah gedung tinggi, dan ada kendaraan yang datang dari mana-mana. Orang-orang yang datang harus memiliki status yang luar biasa. Qin Mu melihat beberapa yang mengendarai awan yang diikat ke pohon kuno. Ada semua jenis binatang aneh dan bahkan gunung kecil. Orang-orang yang bisa memasuki rumah bangsawan hanya bisa mereka yang memiliki reputasi cukup. Mereka semua tampak muda dan mungkin berbagai tokoh penting datang untuk menghadiri festival gunung bunga. Lagi pula, tidak ada yang akan memilih pria tua atau wanita tua sebagai pasangan mereka untuk festival gunung bunga. Geke mengundang mereka untuk duduk, dan Qin Mu menekan keraguan di hatinya saat duduk. Geke bertepuk tangan dan seorang pelayan mengambil lukisan. Tuan rumah muda membuka kuncinya, dan tidak lain menggambarkan Master Sekte Iblis. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, Istana Surga Sejati mengirim lukisan Master Qin dan mengatakan bahwa Anda adalah buron dari Great Ruins. Saya bertanya-tanya apakah Master Qin yang berani ini akan memasuki kota Bloom Wangi saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar melakukannya. Master Qin memiliki keterampilan yang luar biasa dan nyali besar, jadi datang dan lihatlah para elit di bumi barat saya. Pahlawan wanita di sini adalah Yu Jingfang dari Fragrant Bloom City kami dengan latar belakang keluarga yang dalam. Alasan mengapa nama keluarga Sister Yu adalah karena leluhurnya berasal dari cabang keluarga Yu di bumi barat. Master Qin harus mengetahuinya, kan? Qin Mu mengangguk dan berkata, Tuan Istana Surga Sejati hari ini adalah milik keluarga Yu. Geke tersenyum dan berkata, saudari Yu memiliki 10.000 ladang besar, 18 pegunungan, dan merupakan penerus keluarga Yu. Kultivasinya ada di ranah 7 bintang. Qin Mu mengangguk pada Yu Jingfang sambil tersenyum. Dia memberikan sedikit senyum sebagai balasan. Geke kemudian berbicara lagi. Ada juga pria yang bertanggung jawab atas rumah tangga di bumi barat. Ini adalah tuan muda dari Sekte Provinsi Surgawi Bumi Barat, Yu Qingshan. Sekte Provinsi Surgawi dipimpin oleh laki-laki dan metode budidaya mereka mirip dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Mereka cukup terkenal di bumi barat. Budidaya saudara Yu Qingshan ada di 6 arah alam. Qin Mu menyapanya. Yu Qingshan agak sombong dan berkata, meskipun saya berada di alam 6 arah, mantra dan seni ilahi dari Provinsi Surgawi Sekte saya memiliki asal-usul kuno. Mereka diberikan kepada kita oleh para dewa. Minat Qin Mu terangsang dan dia berkata sambil tersenyum, saya telah melihat banyak teknik dewa. Mereka memang tidak buruk. Sekarang wanita ini luar biasa, tapi dia bukan dari Fragrant Bloom City kita. Dia dari Istana Surga Sejati, Senior Sister Tingfang, kata Geke. Qin Mu memandang wanita itu dan melihat bahwa dia datang ke depan dengan pakaian bagus. Dia memiliki ketampanan yang luar biasa dan dia memuji, taman penuh bunga, Sister Senior Tingfang memiliki nama yang bagus. Tingfang tersenyum dan berkata, kultus Master Qin, para penatua di istana ingin membawa Anda ke pengadilan. Bukan aku yang menentangmu, jadi tolong maafkan aku. Geke kemudian memperkenalkan semua orang, dan itu memiliki latar belakang yang cukup. Qin Mu tersenyum pada semua orang satu dari mereka. Kultivasi orang-orang itu tinggi, dan mereka dianggap cukup mengesankan di generasi muda. Setelah perkenalan selesai, Qin Mu tersenyum dan bertanya, Brother Geke telah memperkenalkan begitu banyak orang, jadi mengapa Anda tidak memperkenalkan diri sendiri? Geke tertawa dan berkata, saya hanya pemilik tanah tempat ini, Fragrant Bloom City adalah properti yang orang tua saya tinggalkan untuk saya dan tidak ada artinya untuk disebutkan. Kultus Master Qin, dengan semua elit yang muncul dan ingin menjatuhkan Anda, bagaimana Anda akan bereaksi? Qin Mu melihat sekeliling dan berkata dengan tulus, Brother dan Sister, Anda semua terlihat seperti orang-orang berbakat, jadi mengapa Anda datang untuk mati? Begitu Qin Mu mengatakan itu, semua orang di gedung itu mencibir tanpa henti. Qin Mu tidak memperhatikannya dan tersenyum. Jika bukan reruntuhan besar yang memisahkan bumi barat dan perdamaian abadi, bumi barat sudah lama terhapus oleh perdamaian abadi. Sejujurnya, jalan, keterampilan,
Dan seni ilahi Anda sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan perdamaian abadi yang mantra dan seni ilahi sedikit di belakang kali juga di mata saya, jadi saya mencari perubahan. Saudara dan saudari di bumi barat, terlalu berbahaya untuk berada sedekat ini dengan saya. Belum lagi orang-orang dari 6 arah realm, bahkan saudara dan saudari dari 7 bintang realm, Anda, dan Anda. Ketika Anda begitu dekat dengan saya, di mata saya, dia menunjuk ahli dari 7 bintang realm yang hadir dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua hanyalah mayat yang bisa bergerak dan berbicara. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan kalian akan menjadi mayat. Semua orang dipenuhi dengan niat membunuh. Yu Qingshan tiba-tiba berdiri dan mencibir. Master Qin, betapa arogan Anda? Tuan Kota Geke, Anda adalah pemilik tempat ini, dan saya ingin sekali bertarung dengan Master Qin ini. Apa itu mungkin? Geke tertawa dan berkata, semua orang di sini adalah tamu yang menghadiri festival bunga Gunung Fragrant Bloom City, jadi mengapa kita perlu menggambar belati kita? Semua orang harus menemukan kekasih yang mereka kagumi dan bersenang-senang malam, bukankah itu luar biasa? Tentu saja, jika semua orang bersikeras berkelahi, aku tidak akan bisa menghentikan kalian, kan? Jelas bahwa dia ingin menonton pertunjukan. Yu Qingshan berjalan keluar dari gedung sambil menyeringai. Master Qin, keluar, aku ingin mendapat keuntungan dari Istana Surga Sejati. Qin Mu mengungkapkan senyum dan mengeluarkan bola logam 2 kaki sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu turun, cukup bagus di sini. Dia mengangkat bola logam di tangannya, dan bangunan itu langsung bergetar sedikit, perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Bangunan itu mulai berderit, dan lantai pertama tenggelam ke dalam tanah, diikuti oleh lantai kedua, kemudian lantai ketiga. Baru kemudian itu berhenti. Semua orang tercengang dan Geke memuji. Bola yang sangat berat. Semua orang, silakan lihat. Tangan kiri Qin Mu dengan lembut mengaduk bola logam saat dia berkata, ini adalah pelet pedangku. Pelet pedang terbelah terbuka dan 8.000 pedang sehalus benang tumpah. Tips mereka diarahkan ke tengah bola. Untuk dapat memalsukan sesuatu yang begitu indah, seseorang tidak hanya perlu memiliki keahlian ekstrim, mereka juga membutuhkan teknik perhitungan pada tingkat yang sama. Cahaya dingin memantulkan 8.000 pedang, dan keempat dinding bangunan terus mengalir dengan cahaya. Mereka bahkan bersinar di wajah semua orang. Setiap pedang seperti karya seni yang paling sempurna. Qin Mu mengangkat pelet pedang, dan perlahan melayang hingga berputar perlahan, memungkinkan semua orang untuk melihat struktur interiornya. Semua orang, tanpa perbaikan, jalan, keterampilan, dan seni ilahi akan ketinggalan zaman dalam 100 tahun, apalagi 1000. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi Anda di bumi barat Anda diberikan kepada leluhur Anda 20.000 tahun yang lalu untuk membangkitkan jiwa atau roh segala sesuatu sehingga mereka dapat berperang sendiri. Namun, kecepatan aktivasi seni divine Anda terlalu lambat dan bahkan para ahli alam surgawi memerlukan waktu yang tetap untuk mengaktifkannya. Namun, seni ilahi memiliki banyak sekali perubahan dalam sekejap, jadi siapa yang akan memberi Anda waktu? Biarkan saya menjalankan keterampilan pedang sehingga semua orang di sini bisa memberi saya petunjuk. Jangan bergerak. Ting Fang dari Istana Surga Sejati mencibir. Jika kita tidak bergerak, bukankah kita hanya akan membiarkanmu membunuh kami? Qin Mu sedikit tersenyum dan berkata, jika Anda ingin pindah, Anda harus membayar konsekuensinya. Pedang Kaisar Pendiri. Pelet pedang di tangannya tiba-tiba terbelah dan pedang memenuhi seluruh bangunan. Ketika 8.000 pedang bergerak, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk membela diri. Pada saat itu, semua lampu pedang tiba-tiba lenyap, dan seiring dengan itu, bahkan bangunan itu tampaknya telah lenyap juga. Apa yang menggantikannya adalah lautan darah yang menutupi langit dan bumi. Langkah kedua gambar pedang pendiri Kaisar Lautan Darah. Setelah langkah ini dieksekusi, perasaan luas dan sedih datang menyapu. Semua orang merasa seperti mereka bisa melihat banyak dewa dan iblis berjuang di lautan darah dan berteriak. Selanjutnya, mereka menjadi mayat dalam cahaya pedang dan tenggelam ke lautan darah. Pedang pendiri Kaisar, ada lautan darah, gunung, dan sungai, hati yang luas dan tidak jelas, memandang ke kiri dan ke kanan, tidak ada lagi orang yang mengenakan pakaian tanah air. Pada saat itu, mereka mendengar seseorang membanting meja dan seseorang berteriak dengan marah. Ada juga suara seni suci bertabrakan dan periode singkat bentrok. Tiba-tiba, warna lautan darah memudar seperti waktu singkat dan mereka bisa melihat pemandangan belakang seorang pria yang membawa pedang ilahi dan memalingkan kepalanya. Kesepian dan kebobrokan memetik hati sanubari mereka. Tampilan belakang menghilang dan bangunan muncul sekali lagi. Tangan Qin Mu masih terangkat dan di telapak tangannya adalah pelet pedang yang berputar-putar tanpa henti. Semua piring dan mangkuk, serta piring di depan para tamu, tetap sama seperti sebelumnya, tidak tersentuh. Keringat dingin muncul di dahi semua orang, dan mereka buru-buru melihat sekeliling dengan mata ketakutan. Mereka melihat mayat Yu Jinfang dan bahwa Ting Fang pingsan di kursinya dengan noda darah merah di jantung alisnya.
Ada juga 2 mayat pelayan. Mereka telah membanting meja dalam cahaya pedang Qin Mu dan mencoba untuk bersaing dengan cahaya pedangnya. Satu-satunya hasil dari itu adalah kematian mereka. Orang-orang lain tidak bergerak, sehingga mereka aman. Wajah Yu Qingshan pucat pasi, tapi dia belum bergerak. Itu bukan karena dia tidak bisa melihat pedang menakutkan Qin Mu akan. Sebaliknya, dia jelas-jelas merasakannya, itulah sebabnya dia tidak berani bergerak. Geke melambaikan tangannya dan ada orang-orang yang segera maju untuk menyeret mayat keluar. Di kursi, wajah semua orang pucat pasi dan beberapa bahkan pucat. Keheranan yang dibawa oleh langkah Qin Mu itu terlalu kuat. Keterampilan pedang itu terlalu cepat dan membuat mereka tidak bisa bereaksi. Mereka hanya bisa duduk di sana, dan ketidakberdayaan semacam ini sambil menunggu kematian tidak menyenangkan. Terutama bagi para ahli dari 7 bintang realm. Meskipun mereka bisa membiarkan roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka, kekuatan pertempuran roh primordial terlalu kuat dan bangunan itu terlalu sempit. Pedang Qin Mu sangat cepat, dan lampu pedang telah menenggelamkan mereka sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Langkah Qin Mu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setiap pedang dibuat menggunakan bahan terbaik, jadi nyawa semua orang ada di garis depan. Qin Mu menaruh pelet pedangnya dan meminta maaf. Brother Geke, saya harap Anda akan memaafkan saya karena mengotori bangunan Anda. Keindahan keterampilan pedang Master Qin tidak tertandingi, membuka cakrawala saya. Meskipun kamu menyerang dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya, kamu tidak merusak bangunanku sama sekali, ini adalah kemampuan yang sebenarnya. Bolehkah saya bertanya apakah langkah ini adalah gerakan pedang yang didirikan setelah reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Langkah ini bukan seni ilahi setelah reformasi, tetapi didirikan 4 hingga 500 tahun yang lalu. Langkah ini juga telah ketinggalan zaman, tetapi di bumi barat, saya dapat menggunakannya untuk membunuh semua 6 arah dan 7 bintang praktisi. Tidak ada yang cocok dengan saya. Meskipun semua orang di sini sangat kuat, Anda semua masih kalah dengan Pangongso. Dia jauh lebih kuat dari kalian semua, mampu mengambil langkahku ini. Paling-paling dia hanya akan terluka parah. Semua orang mendengus dingin dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan mereka serak. Suara mereka juga bergetar, dan mereka segera batuk untuk menutupinya. Tuan Kota Geke, saya tidak punya wajah untuk tetap di sini. Selamat tinggal. Yu Qingshan tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, orang lain juga bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Segera, bangunan itu hanya tersisa dengan Qin Mu dan tuan rumahnya. Master Qin, Anda tidak membawa banyak ahli dengan Anda saat ini, hanya naga kilin di alam surgawi. Di sisi lain, bumi barat saya penuh dengan para ahli, jadi tidakkah Anda takut mati di sini? Geke bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Mu tersenyum dengan cara yang tidak benar-benar tersenyum. Saudara Geke tahu naga kilin? Geke tidak menjawab dan Qin Mu tersenyum. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi sampai sekarang, belum ada yang berhasil. Perjalanan saya kali ini bukan untuk menantang semua elit di dunia, tetapi untuk berkeliling tempat dan menjelajahinya. Apakah saudara Geke tahu di mana Istana Surga Sejati? Istana Surga Sejati adalah tanah suci bumi barat kita dan semua orang tahu itu. Geke tersenyum dan berkata, jika Master Qin ingin pergi ke sana, saya bisa menunjukkan jalan untuk Anda. Qin Mu mengucapkan terima kasih dan tersenyum. Istana Surga Sejati mengejar saya, namun Brother Geke memperlakukan saya seperti tamu kehormatan. Tidakkah Anda takut Istana Surga Sejati dapat menyebabkan masalah bagi Anda? Geke tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Istana Surga Sejati kuat, mereka tidak pada titik berperilaku tidak bermoral. Meskipun hanya ada tanah suci ini di seluruh bumi barat, itu bukan Istana Surga Sejati yang memerintah bumi barat, tetapi surga tinggi. Istana Surga Sejati tidak akan memperingatkan surga tinggi hanya untuk masalah kecil ini. Ayo, sobat, berikan salinan peta geografis bumi barat kita kepada Master Qin. Qin Mu tumbuh khusuk. Kata-kata Geke telah mengungkapkan sepotong informasi penting. Istana Surga Sejati dan surga tinggi tampaknya memiliki semacam hubungan. Seorang pelayan maju dan menawarkan peta geografis bumi barat ke Qin Mu. Saat dia mengambilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Kota Geke, istana Anda tampaknya dibangun dengan gaya perdamaian abadi. Geke tersenyum. Master Qin, Anda harus pergi. Membunuh Ting Fang dari Istana Surga Sejati dan Yu Jin Fang dari Yu Family adalah masalah besar dengan sendirinya. Orang-orang yang pergi terburu-buru tidak akan menghadiri festival bunga gunung, tetapi akan melaporkan dan meminta bala bantuan. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi lagi. Qin Mu menatapnya dalam-dalam dan bertanya, berapa lama patriark tinggal di sini? Geke terdiam, lalu setelah beberapa saat, dia berkata, tidak lama. Dia akan datang setahun sekali dan mengajari saya banyak hal. Terakhir kali dia pergi, dia bilang dia mungkin tidak akan pernah datang lagi. Sekte Master Qin, apa dia sudah pergi? Qin Mu terdiam sesaat, lalu datang ke jendela untuk melihat kilin naga di bawah ini.
Pada saat ini, raksasa itu telah meluruskan telinganya dan jelas bahwa ia mencoba untuk menguping pembicaraan di atas. Tidak. Qin Mou mengungkapkan senyum dan berkata, Patriark mungkin telah menjadi dewa. Di bawah, telinga naga kilin diturunkan sekali lagi, dan dia hanya berbaring di tanah dengan ekornya terbentang. Ge datang ke sisinya dan melihat ke bawah. Dia melihat Xiong Qier memanjat ke ujung ekor naga kilin. Orang besar itu kemudian mengangkatnya untuk membiarkan Xiong Qier meluncur ke bawah, menyebabkan gadis kecil ini tertawa tanpa henti dengan sukacita. Saya telah bertemu naga kilin ketika saya masih muda, tapi dia sepertinya tidak mengingat saya. Geke menggelengkan kepalanya. Kamu membawa putri kecil dari istana surga sejati dan kamu masih berencana untuk mencapai tempat itu hidup-hidup? Tidak heran istana surga sejati ingin Anda ditangkap begitu buruk. Apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan bantuan saya? Bagi saya untuk menjadi penguasa kota, saya secara alami memiliki beberapa kemampuan dan trik. Ayah telah mengajari saya banyak hal. Qin Mou berjalan keluar dari gedung sambil menggelengkan kepalanya. Kamu punya keluarga sendiri, dan aku tidak akan melibatkanmu. Fatih Dragon, Qier, ayo pergi. Geke melihat mereka keluar dari istana dan melambai. Qin Mou sepertinya menyadarinya dan berbalik untuk membalasnya. Geke tidak bisa menahan diri untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir, bisakah saya bertemu dengannya lagi? Setelah Anda menjadi dewa, Anda mungkin akan melihatnya, Qin Mou berteriak kembali dengan keras. Geke tersenyum sambil melihat mereka pergi, tetapi ekspresinya redup ketika mereka tidak terlihat. Setiap kali dia menyebut ayah, dia bilang mungkin. Ayah benar-benar pergi. Naga kilin, di sisi lain, sangat bahagia. Dia menjadi lebih pekerja keras saat dia berlari sambil membawa Qin Mou. Dia secepat kilat, jauh lebih cepat daripada di padang pasir. Meskipun pikirannya jauh jangkauannya, dia masih bukan orang seperti Geke. Ketika dia mendengar Qin Mou mengatakan bahwa Patriark belum mati untuk putra Patriark tetapi dia telah menjadi dewa, lemak besar tidak bisa membantu merayakan dan memutuskan untuk bekerja lebih keras. Qin Mou merasa sulit untuk berbohong padanya. Dia mengambil peta geografis yang diberikan Ge kepadanya dan membuka lipatannya untuk melihat-lihat. Setelah beberapa saat, dia menemukan lokasi istana surga sejati dan Fragrant Bloom City. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menentukan lokasinya dan segera memberitahu naga kilin untuk berlari ke arah barat daya. Tepat di depan mereka, sebuah gunung besar membentang di cakrawala, tapi itu agak aneh. Itu seperti raksasa berdiri dengan dua puncak gunung menggantung ke bawah dari bahunya. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketika dua puncak gunung sampai ke dasar, mereka menjadi tebal dan bundar, seperti dua lonceng besar yang tergantung di atas tanah. Saat naik ke sana, Qin Mou punya dua pilihan. Dia bisa menyeberang di antara dua lonceng atau mengambil jalan memutar di sekitar tubuh aneh gunung besar. Ketika naga kilin berlari kencang, Qin Mou mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita anggun berpakaian hitam melayang ke atas gunung. Dia mendarat di atasnya, dan ada kertas emas yang tampak seperti segel di dekatnya. Murid Qin Mou berkontraksi dan dia melihat bahwa wanita itu merobek kertas itu di gunung. Tidak baik. Fatih Dragon, cepatlah lewat. Saat dia mengatakan itu, gunung besar itu tiba-tiba bergemuruh, dan dia mengangkat kakinya. Gunung yang tak tertandingi berat mencabut dirinya dari tanah. Qin Mou tahu bahwa itu buruk, dan pedang riang segera terbang keluar dari sarungnya di belakangnya. Pedang melesat di udara dan langsung menuju wanita di puncak gunung. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap pemimpinnya. Raksasa gunung pasti membutuhkan kekuatan sihir dari seorang praktisi yang kuat untuk mempertahankannya. Selama wanita itu terbunuh, Qin Mou harus dapat menghentikan proses transformasi. Wanita itu berbalik untuk melihatnya dan mencibir. Karena kamu berani membunuh murid keluarga Yuku, bahkan jika kamu adalah ayah dari kaisar, siapa yang peduli? Saya akan mengirim Anda untuk mengikutinya. Raksasa gunung itu menarik kaki dan menginjak tanah, memerciki lumpur ke segala arah. Kemudian menarik kaki lainnya, perlahan berdiri. Ketika raksasa gunung itu berdiri, awan berada di pinggangnya, dan dua puncak berbentuk lonceng juga terangkat. Batu-batu berguling menuruni puncak sekunder, dan ketika bongkahan besar itu jatuh dari langit, mereka segera menumpuk di jalan. Wanita itu tetap berdiri di atas kepala raksasa itu. Pedang tanpa beban langsung berputar dan berubah menjadi formulir pedang bor untuk bergegas ke awan. Wanita dari keluarga Yu tahu bahwa situasinya juga buruk. Dia segera berteriak dan lingkaran terbang keluar. Mereka pergi untuk mengikat pedang riang yang bergegas padanya dari bawah. Ledakan terkonsentrasi terdengar seperti hujan. Lingkaran terbang itu mengikat pedang riang dan dengan cepat menyusut. Namun, mereka segera dicabik-cabik oleh pedang yang berputar. Kultivasi wanita itu tidak lemah. Tetapi teknik-teknik bumi barat tidak mengambil jalur untuk memperkuat diri mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka meminjam semua benda di langit dan bumi untuk bertarung, jadi kekuatan pertarungan mereka sendiri jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan para praktisi seni ilahi dari kerajaan perdamaian abadi di dunia yang sama. Ketika dibandingkan dengan Qin Mou,
Master kultus setan surgawi ini yang telah membuat jalannya dengan membunuh semuanya di jalan, wanita itu jauh lebih rendah. Pedang riang adalah pedang ilahi dan ketajamannya tak tertandingi. Setelah menghancurkan semua simpai, momentumnya tidak melambat sama sekali. Pedang itu menembus rahang wanita itu dan keluar dari sisi lain kepalanya. Jejak darah muncul di puncak gunung. Qin Mu memanggil kembali pedang Karefrey-nya kembali, tetapi sebelum dia bisa menghela napas lega, dia melihat bahwa ketika batu gunung jatuh dari dua puncak sekunder, mereka mengungkapkan tubuh lonceng kuningan. Kedua puncak itu benar-benar lonceng dan bukan gunung. Mereka hanya ditutupi oleh lapisan batu. Meskipun Qin Mu telah melihat cukup banyak senjata roh besar sebelumnya, mereka semua adalah harta warisan kultus. Meskipun senjata roh di bumi barat tidak seindah senjata roh di kerajaan perdamaian abadi, harta warisan kultus masih luar biasa. Mereka adalah harta yang berisi perawatan cermat dari seorang praktisi yang kuat sepanjang hidup mereka. Kertas di puncak gunung itu seharusnya menyegel raksasa gunung ini. Seharusnya itu dibangunkan dahulu kala dan kemudian disegel oleh pemiliknya untuk menekan harta berharga keluarga. Sudut-sudut mata Qin Mu berkedut, karena dia menyadari bahwa situasi mereka baru saja menjadi lebih buruk. Raksasa gunung mengangkat dua lonceng besar dan mengayunkannya tanpa penjelasan. Mereka saling bertabrakan, dan celah mereka tepat ke arah Qin Mu. Raksasa gunung itu tidak bangun tetapi hanya disegel sebelumnya. Itu selalu memiliki semangat, itulah sebabnya keluarga Yu menyegelnya di sini. Ketika dibutuhkan, mereka hanya perlu mengupas segel dan bisa memobilisasi raksasa yang menakutkan itu. Dua lonceng besar bertabrakan, dan gelombang suara datang bergegas ke depan. Dimanapun itu berlalu, jalan akan naik dan berputar menuju naga kilin. Namun, ancaman terbesar bukanlah jalan yang ditinggikan, tetapi dering bell. Itu diciptakan oleh tabrakan dua harta warisan kultus yang saling memukul. Keluarga bangsawan bumi barat sangat sengit. Fatih Dragon, jangan bergerak. Qin Mu tidak bisa menahan memuji musuh saat ki vitalnya meledak. Ran yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar tubuhnya, lalu menyapu ke depan untuk mengelilingi naga kilin. Gelombang suara dahsyat menerjang, tetapi sebelum energi destruktifnya bisa mencapai Dragon Kilin, tanda rune membentuk formasi teleportasi. Dengan seni ilahi teleportasi diaktifkan, Qin Mu menghilang bersama dengan naga kilin. Saat berikutnya, mereka muncul 1 mil jauhnya. Jika itu hanya Qin Mu sendiri, dia bisa teleport 20 hingga 30 mil jauhnya. Jika dia membawa seseorang, dia masih bisa teleport 10 mil. Namun, ketika membawa raksasa seperti naga kilin, 1 mil sudah batasnya. Tapi jarak 1 mil terlalu pendek untuk raksasa gunung itu. Hanya dengan 1 langkah, itu mungkin bisa melakukan perjalanan lebih dari 10 mil. Qin Mu berbalik untuk melihat dan melihat bahwa tempat mereka berada telah melayang, bergetar keras seperti pita angin. Selanjutnya, jalan hancur berkeping-keping dari gelombang suara kekerasan. Ini benar-benar menghancurkan lebih dari 20 mil jalan, tidak meninggalkan apapun di jalannya. Raksasa gunung itu tidak memiliki kekuatan sihir, tetapi hanya dengan memukuli dua lonceng besar bersama-sama, dia melepaskan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Sungguh luar biasa. Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji musuh. Naga kilin segera mulai, sementara di belakang mereka raksasa gunung yang sangat besar itu berbalik untuk mengambil langkah pertamanya. Qin Mu tiba-tiba melihat kegelapan di atas kepalanya, dan ketika dia melihat ke atas, kaki raksasa gunung itu sudah berada di atas mereka. Kecepatan naga kilin langsung meningkat secara drastis, melampaui kecepatan suara dengan beberapa pasang surut. Peningkatan lemak itu mengejutkan Qin Mu. Dia tidak tahu pil semangat seperti apa yang dimakan Fatih Dragon karena kecepatannya melebihi apa yang ada di masa lalu. Pada situasi berbahaya seperti itu, kilin naga tidak bisa diganggu soal menipu pemilik makanannya untuk memperbaiki makanannya. Dia hanya peduli tentang melarikan diri dengan hidupnya, dan kecepatan yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Di belakang mereka, kaki raksasa gunung raksasa mendarat di tanah, menciptakan danau di bawahnya sendiri. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan bel kuningan besar. Naga kilin berlari dengan panik, dan bel besar mendarat di belakangnya. Namun, kekuatan bel besar itu sangat mengerikan. Ketika gelombang suara memasuki tanah, kecepatannya 3-5 kali lebih cepat daripada di udara. Di belakang naga kilin, tanah meledak, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Gelombang suara bahkan mencapai kilin naga dan meledakannya di udara. Awan api segera tumbuh di bawah kaki naga kilin, dan dia mulai berlari lagi. Di belakangnya, raksasa gunung itu mengayunkan bel kuningan besar lainnya sementara yang lain diangkat ke atas sehingga mereka akan saling pukul lagi. Rambut Qin Mu berdiri tegak saat ia buru-buru membalik ke belakang dan mengeluarkan Moon Jade Eye. Itu menyala, dan seberkas cahaya langsung ke gelombang suara. Gelombang suara yang merusak itu terbelah menjadi 2 bagian oleh sinar, dan 2 gelombang energi menakutkan menyapu melewati kilin naga. Getaran membuat kulit kepala Qin Mu merangkak, dan dia menggigil bukan karena kedinginan.
Jika mereka dikejutkan oleh gelombang suara itu, dia, Xiong Qier dan bahkan naga kilin akan terguncang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang hancur dan tidak ada lagi. Bumi Barat masih memiliki pengetahuan sendiri, tetapi pengetahuan semacam ini tidak baik untuk budidaya. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat bahwa raksasa gunung telah diiris oleh sinar Min Jade Eye. Setengah dari bahu kirinya telah runtuh, dan naga kilin bergerak semakin jauh. Dengan kemampuan raksasa gunung, itu tidak bisa lagi memukul mereka dengan gelombang suara. Pada saat itu, raksasa gunung itu tiba-tiba berjongkok. Ketika Qin Mu melihat itu, hatinya bergetar hebat. Raksasa gunung tiba-tiba mulai berlari, dan kecepatannya benar-benar luar biasa. Ya Tuhan, itu tidak benar, pasti ada seseorang yang mengendalikan raksasa gunung ini. Kalau tidak, itu tidak akan membuatku dan naga kilin mengejar kami seperti orang gila. Qin Mu datang ke realisasi. Wanita dari keluarga Yu yang telah melepas segel sudah terbunuh, jadi itu bukan dia. Itu berarti bahwa orang lain harus bersembunyi di dekatnya dan kultivasi mereka harus sangat tinggi juga, jika tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan raksasa gunung sebesar itu? Saat dia memikirkan itu, sebuah cahaya pedang tiba-tiba terbang menembus langit, dan kepala manusia jatuh dari udara, diikuti oleh beberapa bagian dari mayat. Itu adalah seorang wanita tua berambut perak yang telah memegang tongkat di tangannya. Tongkat itu juga telah dipecah menjadi dua. Qin Mu sedikit terkejut. Dia menatap raksasa gunung lagi dan melihat bahwa itu tiba-tiba membeku di tempatnya, menyerah pada pengejarannya. Seharusnya wanita tua berambut putih yang mengendalikan raksasa gunung dalam gelap untuk menyerang mereka. Jika tidak, bagaimana raksasa gunung itu akan segera menyerang Qin Mu saat dibangunkan? Fatih Dragon, berhenti! Naga kilin segera berhenti, bahkan jika dia tidak mengerti mengapa. Qin Mu membuka mata surga Cinnabar untuk melihat raksasa gunung dan melihat sosok berdiri di atas kepalanya. Itu Geke. Cahaya pedang terbang kembali dari awan dan berputar-putar di sekelilingnya. Geke membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Semoga perjalananmu aman. Qin Mu juga membungkuk sebagai perpisahan. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Sosok itu kemudian mengangkat sebuah bendera untuk menutupi dirinya dan menghilang dari puncak gunung. Bendera teleportasi. Patriark juga memberinya satu. Qin Mu tersenyum. Dia seperti patriark. Mereka berdua terlihat acuh tak acuh terhadap imbalan duniawi, tetapi sebenarnya, mereka berdua sangat ramah. Geke tidak diragukan lagi putra patriark. Fatih Dragon, patriark memiliki penerus. Naga kilin menginjak awan api saat menuju barat daya. Sekte provinsi surgawi tepat di depan mereka, dan kedua gunung itu seperti gerbang surgawi. Ada semua jenis istana di atasnya. Yu Qingshan sedang menuju ke sekte provinsi surgawi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat naga kilin membawa Qin Mu di punggungnya. Yu Qingshan melompat kaget dan segera berhenti. Kecepatannya sangat cepat. Jika aku kembali ke sekte dan mengadu padanya, dia mungkin akan membunuhku di sana. Naga kilin berhenti dan Qin Mu menyapanya. Yu Qingshan membalas salam itu. Mengapa Brother Yu tidak menghadiri festival gunung bunga dan kembali ke sekte provinsi surgawi? Tanya Qin Mu dengan ekspresi ramah. Yu Qingshan segera tersenyum padanya. Aku jelek dan sulit bagiku untuk menyenangkan kecantikan, jadi tidak ada gunanya berpartisipasi dalam festival gunung bunga. Senyum Qin Mu menjadi hangat. Bagaimana saudara Yu jelek? Anda memiliki penampilan yang berbakat dan pasti akan memenangkan hati yang cantik. Lebih baik jika Anda kembali untuk menghadiri festival gunung bunga. Rambut Yu Qingshan berdiri tegak. Terakhir kali Qin Mu mengatakan kalimat yang sama adalah ketika dia mengeksekusi pedang pendiri Kaisar Lautan Darah dan membunuh 4 ahli di tempat. Sekarang dia mengulanginya, jika Yu Qingshan tidak bijaksana dan bersikeras untuk kembali ke gunung, apa yang menantinya mungkin adalah pedang untuk mengakhiri hidupnya. Terima kasih banyak untuk kata-kata keberuntungan Master Qin. Yu Qingshan mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk kembali ke Fragrant Bloom. Qin Mu melihatnya sebelum membiarkan naga kilin bergegas di jalan mereka, mengambil jalan memutar di sekitar sekte provinsi surgawi. Yu Qingshan melihat Fragrant Bloom City dari jauh dan berbalik untuk melihat, berpikir dalam hati, Istana Surga Sejati memerintahkan penangkapannya sehingga jika sekte saya bisa menjatuhkannya dan membuat hubungan kami dengan Istana Surga Sejati lebih dekat, posisi saya di sekte pasti akan sangat meningkat. Dia berencana untuk kembali ketika dia melihat gunung raksasa berbentuk besar di dataran tandus. Itu membuatnya tertegun. Dia kemudian melihat jalan yang hancur dan kehancuran yang disebabkan oleh gelombang suara. Banyak ahli keluarga Yu terbang di atas anggota tubuh nenek tua keluarga Yu sambil menangis keras. Nenek tua keluarga Yu juga sudah mati. Yu Qingshan tertegun beberapa saat, lalu langsung pergi ke Fragrant Bloom City. Bahkan nenek tua keluarga Yu tidak bisa menghentikannya dengan gunung besar, jadi pasti akan sulit bagi sekte provinsi surgawi kita untuk menangkapnya. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu, jadi mengapa saya tidak bertemu dengan wanita cantik saja. Kota bambu ada di depan. 2 hari kemudian,
Qin Mu berdiri di atas kepala naga Qilin dengan peta geografis bumi barat di tangannya. Dia hati-hati memeriksa dan mencocokkan fenomena astronomi dan berkata dengan gembira, setelah mencapai kota bambu, kita tidak akan jauh dari istana surga sejati. Fatih Dragon, kamu telah bekerja keras belakangan ini, berjalan sangat cepat kali ini. 2 hari terakhir, Qilin Naga tidak menjadi malas dan bekerja sangat keras. Dengan kekuatan kakinya, melakukan perjalanan 20.000 mil sehari, mereka akan membutuhkan setengah hari paling banyak untuk mencapai istana surga sejati. Sepanjang jalan, mereka telah menemui banyak masalah. Dengan perintah penangkapan dari istana surga sejati, ada banyak praktisi seni ilahi yang mencari jejaknya, dan ada beberapa pertempuran sengit. Kecepatan naga Qilin sangat cepat, jadi kecuali seseorang tahu kemana dia pergi, tidak mungkin bagi mereka untuk mempersiapkan sebelumnya untuk mencegatnya. Dalam perjalanan, Qin Mu telah mengalami keanehan jalur, keterampilan, dan seni ilahi di bumi barat. Selain menggunakan gunung dan sungai sebagai senjata, para praktisi seni ilahi di bumi barat juga akan membesarkan beberapa monster. Mereka akan mencerahkan beberapa binatang aneh dan membangkitkan semangat. Dengan membesarkan mereka sejak mereka muda, mereka akan membuat mereka sangat loyal. Selain itu, binatang buas yang aneh juga adalah senjata roh mereka. Mereka akan digunakan seperti itu, dan bila dibandingkan dengan roh gunung dan roh bumi, mereka jauh lebih gesit dan fleksibel. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi di bumi barat dari segala sesuatu yang memiliki roh benar-benar membuka mata. Naga Qilin berlari, dan mereka semakin dekat ke kota bambu. Itu sebagian besar adalah tanah pegunungan sebelum itu, dan mereka akan bertemu dengan para praktisi seni ilahi yang bergegas melintasi langit dari waktu ke waktu. Sebagian besar dari mereka mengendarai binatang buas yang aneh. Qin Mu mengangkat alisnya ke banyak praktisi seni ilahi dari bumi barat memantau gerakannya. Kami sedang dipantau lagi, sepertinya kita tidak bisa memasuki kota bambu. Pasti akan ada jebakan yang diletakkan di sana. Kita hanya bisa melewati hutan belantara. Kesadaran Qin Mu berdenyut saat ia menggunakan metode komunikasi sekte bulu surga untuk memperingatkan Qilin Naga. Dia kemudian menarik napas panjang yang memenuhi seluruh dadanya. Suara mendesing. Dia memuntahkan semua udara itu dan seketika, kabut menyebar ke segala arah, mencakup lebih dari 10 mil dari langit. Naga Qilin segera tenggelam ke dalam hutan. Praktisi seni ilahi bergegas ke kabut untuk mencari, tetapi ketika kabut menyebar, Qin Mu dan yang lainnya sudah lama berlalu. Tuan muda ada di sini. Seorang praktisi seni ilahi tiba-tiba mengumumkan dengan gugup. Sebuah kereta yang berharga terbang, dengan burung-burung phoenix menariknya. Di gerbong ada seorang pemuda yang terlihat gagah tetapi tidak gemuk. Di sampingnya ada banyak wanita yang menemaninya. Yang aneh adalah bahwa di bumi barat wanita jelas-jelas berada dalam posisi sosial yang lebih tinggi, tetapi di depan pemuda itu, para wanita di istana surga sejati hanya bisa bertindak budak dan tidak gegabah. Banyak praktisi seni ilahi menyambut pendatang baru. Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu mengamati sekeliling dan tersenyum. Dia masih berhasil melarikan diri? Tidak heran. Kembali ketika saya memimpin semua orang untuk mengejar Nai Kui, dia juga ikut campur dan membiarkan Nai Kui melarikan diri. Itu di Great Ruins dan bukan West Earth, jadi saya tidak bisa gegabah. Sekarang kita berada di tanah saya, sedikit kekanak-kanakan jika dia masih berpikir dia bisa melarikan diri dari genggaman saya. Pemuda itu tidak lain adalah Yu Bochuan yang mengejar Xiong Xiu dan putrinya. Dia adalah putra penguasa istana-istana surga sejati, dan meskipun dia masih muda, metodenya kejam dan dia menipu dalam banyak hal. Xiong Xiu telah menjadi penguasa istana-istana surga sejati sampai dia digulingkan oleh keluarga Yu. Kultivasi Yu Bochuan tidak dianggap hebat, tetapi ia dapat memimpin kerumunan untuk mengejarnya, yang merupakan eksistensi tingkat Master Sekte, dan hampir mengirimnya ke kematian setelah membunuh praktisi yang kuat di sampingnya satu persatu. Itu menunjukkan kemampuan Yu Bochuan. Skemanya sangat dalam dan luar biasa. Yu Bochuan mengangguk dengan lembut, dan seorang wanita dari istana surga sejati terbang untuk mengeksekusi seni ilahinya. Tiba-tiba, awan putih di langit bergoyang dan berubah menjadi bentuk panah yang menunjuk ke bawah. Kereta melaju ke hutan di bawah, dan seorang wanita lain menginjak kakinya. Banyak batu mulai berguling dan membentuk raksasa batu yang menunjuk ke arah yang ditinggalkan Qin Mu sambil berkata, orang yang mengendarai binatang besar pergi ke arah sana. Wanita itu kemudian membubarkan seni ilahinya, dan raksasa batu itu hancur menjadi tumpukan batu. Phoenixes menarik kereta ke depan sementara Yu Bochuan duduk di dalamnya sambil tersenyum. Di bumi barat, tidak ada yang bisa lepas dari pelacakan istana surga sejati kami. Nai Kui sebelumnya tidak bisa, dan itu bahkan lebih mustahil bagi Master Sekte Qin ini. Tuan muda, kali ini adalah Grand Master dari Istana Emas yang datang untuk memberitahu kami, meminta penatua Bli dari Istana Surgawi Sejati kita untuk menangkap Master Kultus Qin ini. Seorang wanita dari Istana Surga Sejati tersenyum dengan cara yang menawan. Penatua Bli dan Grand Master dari Istana Emas memiliki ikatan lama, jadi memerintahkan penangkapan itu diharapkan.
Grandmaster itu meminjam kekuatan istana surgawi sejati kami untuk menyingkirkan musuh yang kuat sehingga ia akan berutang budi kepada istana surgawi sejati kami. Tetapi mengapa Tuan Muda membantunya secara pribadi? Yu Bochuan tersenyum. Saya tidak membantu Grandmaster, sebagai gantinya, saya bertemu Master Qin. Saya telah menderita kerugian di bawah tangannya sebelumnya dan membiarkan dia merebut Green Dragon Bead yang merupakan harta berharga. Karena dia berani menerobos masuk ke bumi barat kita lagi, secara alami aku harus memberinya pelajaran. Selain itu, datang ke bumi barat kali ini, dia pasti punya niat buruk. Saya curiga motifnya bukan hanya sekadar berkeliling. Karena dia menyelamatkan Naikui sebelumnya dan putri kecil itu, aku khawatir dia akan mencoba membantunya merebut kembali kursi sang putri. Dengan dia di sekitar, Naikui jelas tidak terlalu jauh. Tatapannya menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, meskipun ibuku telah menjadi penguasa istana surgawi sejati, selama dia tidak melahirkan seorang putri kecil, kursinya tidak akan tegas. Motif Naikui untuk kembali bukanlah hal yang tidak terduga. Namun, Master Kultus Qin ini dan Naikui sebelumnya tidak akan pernah berharap betapa hebatnya kekuatan saya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah di mana Qin Mu pergi dan berkata dengan dingin, biarkan aku memberi mereka kejutan besar. Naga Kilin berlari di antara gunung-gunung seolah-olah dia terbang dan melewati banyak pegunungan. Kecepatannya lebih rendah dari sebelumnya, tetapi masih dianggap cepat. Qin Mu mengamati sekeliling dan sedikit mengernyit. Medan di sini sedikit berbeda dari topologi pada peta geografis bumi barat yang diberikan Geke kepadanya. Para praktisi seni ilahi di bumi barat suka bertengkar dengan gunung-gunung dan saya rasa mereka tidak mengembalikannya setelah berkelahi. Menggunakan medan untuk menentukan lokasi saya bukanlah hal tertentu, saya masih memerlukan pengamatan astronomi. Dia mengangkat kepalanya dan tanda-tanda formasi berputar di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit dan bintang-bintang serta rasi bintang yang terhalang oleh sinar matahari secara bertahap muncul. Dia menentukan lokasinya dan mendesah lega sebelum tersenyum. Kami sudah melewati kota bambu. Ketika dia mengatakan itu, gemuruh tiba-tiba datang dari depan, dan Qin Mu sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan dan melihat debu menembus langit, berubah menjadi kabut untuk menyelimuti pegunungan. Dia tidak bisa melihat apa yang menyebabkan gerakan dunia yang bergetar di depan. Naga Kilin juga segera berhenti di langkahnya dan menatap gugup ke depan. Debu menjadi lebih tebal dan lebih tebal saat bergulir ke depan, menelan hutan dan gunung. Kultus Guru, apa itu? Naga Kilin menangis terheran-heran. Tanah bergetar terus-menerus, dan pohon-pohon di sekitar mereka juga bergetar. Batu-batu itu melompat-lompat di tanah seperti ada gempa. Namun, bukan itu yang terjadi. Qin Mu membuka mata surga Cinnabar dan menatap debu yang melonjak ke depan, dan matanya membelalak tak percaya. Ada sebuah kota di debu. Sebuah kota? Tanya Naga Kilin dengan bingung. Bagaimana sebuah kota bisa membuat keributan besar? Karena kota ini saat ini berjalan melalui hutan. Kulit kepala Qin Mu hampir meledak karena keterkejutannya, dan dia berkata dengan tegas, kota itu berlari ke arah kita. Fatih Dragon, ayo pergi. Debu melonjak maju, dan sebuah kota megah memasuki mata mereka. Itu berjalan lurus pada mereka. Di bawah tembok kota yang tingginya lebih dari beberapa meter adalah kaki yang sangat tebal. Di balik tembok, rumah-rumah besar sudah menjadi raksasa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa memukul drum sementara yang lain membawa harta besar. Gerbang kota sementara itu terbuka dan gigi tajam tumbuh dari mereka dan juga tembok kota. Mereka membuka dan menutup terus-menerus, dan segala sesuatu yang melewati mereka dikunyah berkeping-keping, termasuk puncak gunung. Semua yang tidak bisa dikunyah berkeping-keping memasuki kota dan hancur berkeping-keping oleh raksasa seperti monster di kota. Kota terus berlari ke arah mereka, dan di gerbangnya, ada dua kata, kota bambu. Praktisi seni ilahi di bumi barat sebenarnya telah membangunkan seluruh kota. Naga Kilin segera berbalik dan berlari sambil berteriak dengan putus asa, para praktisi seni ilahi di bumi barat gila. Master, mereka pasti gila. Siapa yang membangunkan seluruh kota dan menggunakannya sebagai senjata? Di belakang mereka, semua yang kota bambu lewati dihancurkan hingga rata. Kota besar itu seperti bentuk kehidupan yang segar mengambil langkah besar untuk mengejar mereka. Itu terbalik di pegunungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua yang dilewatinya diratakan. Kota itu seperti mulut yang menakutkan yang bisa menelan dan menghancurkan segalanya. Tidak hanya itu, ribuan raksasa di kota mengayunkan tubuh mereka seperti palu besar, dan semua yang tidak bisa dikunyah berkeping-keping oleh kota hancur berkeping-keping oleh para raksasa. Selain itu, di belakang kota ada awan debu bergulir dari semua hal yang telah hancur berkeping-keping. Debu menyebar dalam radius 100 mil, menutupi semua yang terlihat. Kota menelan dengan bagian depan dan meludahkan apa yang tertinggal di belakang. Orang bisa membayangkan seperti apa konsekuensinya jika mereka terperangkap dalam mulutnya. Qin Mu bergegas tanpa henti, dan Naga Kilin berusaha sekuat tenaga untuk berlari. Namun pada saat itu,
sebuah sungai besar tiba-tiba muncul dari dalam kota bambu seperti cambuk panjang. Naga Qilin segera mengelak, tetapi sungai besar itu sangat gesit. Itu bergerak ke kanan dan kiri, memaksa Qilin naga untuk menghindar ke segala arah. Kecepatannya menurun, dan Bamboo City secara bertahap menyusulnya. Kakak laki-laki. Suara Xiong Qier bergetar ketika dia melihat kembali ketakutan. Tanah bergetar dan batu-batu yang setinggi manusia terlempar ke udara. Bamboo City membuka gerbangnya lebar-lebar dan mulai mengunyah dengan gigi tajam sebagai persiapan. Jangan khawatir, Suster Qier, jangan takut. Qin Mu berbalik dan pelet pedangnya melayang ke udara, bergerak di depan tubuhnya. Naga Qilin telah dipaksa oleh sungai besar untuk menghindar ke kanan dan kiri, dan jika terus berlanjut, mereka akan segera ditelan oleh kota bambu. Siapa yang menghalangi kita? Qin Mu melihat hal yang mendekat. Gerbang dan tembok kota terus bergerak ke atas dan ke bawah, membuat tombak yang tebal dan tajam terlihat seperti gigi. Itu menebarkan keraguan di hati pemuda itu. Apakah ada kebutuhan untuk mengadakan parade akbar untuk membunuh seorang praktisi seni ilahi dari 6 arah alam? Pangongso dengan kerabatnya seharusnya tidak bisa memobilisasi harta yang sangat besar seperti Bamboo City, jadi siapa yang ingin menyingkirkanku? Dia tiba-tiba memikirkan seseorang dan tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Itu pasti dia. Tuan muda dari Istana Surga Sejati. Mangsanya disambar tepat di bawah matanya ketika saya menyelamatkan Xiong Xiu dan putrinya, sehingga ia dan saya dapat dianggap sebagai teman lama. Apakah dia berencana untuk memberi saya kejutan yang tidak terduga? Pada saat itu, Naga Qilin melolong. Master, ini jelas bukan kejutan. Ini mengejutkan. Sampah. Sungai besar lain tercecer dari mulut kota bambu dan melilitkan diri di ekor Naga Qilin sebelum menariknya ke mulut besar itu. Naga Qilin mencakar mati-matian dengan kakinya, tetapi dia masih tidak bisa mencegah dirinya terseret lebih dekat ke ajalnya. Fatih Dragon, potong ekormu seperti prajurit pemberani, kata Xiong Qier dengan wajah serius dan suara jernih. Air mata mengalir di pipi Naga Qilin. Saudari Qier, kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika saya memotong ekor saya, jadi biarkan saya mati dengan mayat utuh. Meskipun saya juga tidak berpikir itu mungkin. Gerbang itu seperti mulut besar, membuka dan menutup, mengunyah apapun yang mendekat. Apapun yang selamat melewati raksasa yang bertransformasi dari bangunan yang hancur berkeping-keping seperti yang mereka inginkan, jadi menjaga mayat yang utuh adalah sesuatu yang hampir mustahil. Cahaya dingin menyala di setiap ujung tombak yang setebal pembuka botol. Itu seperti jeruji besi di atas tembok kota. Ujung-ujungnya tajam seperti pedang sementara sisi-sisinya yang rata dipenuhi tanda-tanda aneh. Jelas bahwa setiap tombak adalah senjata roh? Jika seseorang sampai di sebelah gerbang, itu akan setara dengan puluhan senjata roh yang menembus tubuh jasmani mereka dan meninggalkan puluhan lubang darah seukuran mangkuk di tubuh. Menggabungkan itu dengan kekuatan ledakan gerbang kota dan membuka dan menutup dinding, orang kemungkinan besar akan menjadi kekacauan Si linglung, Qin Mu berkata, seperti yang diharapkan dari tuan muda dari Istana Surga Sejati. Tapi dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat kota bambu, kan? Kultivasinya mungkin lebih tinggi dari milikku, tapi dia paling banyak di ranah 7 bintang. Master Sekte, Naga Qilin masih diseret ke mulut kota bambu. Qin Mu melepaskan keterkejutannya. Pelet pedangnya tiba-tiba meledak, dan lampu pedang yang tak terhitung terbang keluar. 8.000 pedang mengeksekusi Wave Sword Form pada saat yang sama. Itu adalah pemandangan yang sangat megah. Dengan pedang harta seperti awan yang berputar melewati tombak tajam kota, banyak gigi mulut kota bambu yang langsung diiris. Gerbang kota masih terguncang berat, dan hanya dengan kekuatan gigitannya yang mencengangkan mampu meremas seni menjadi bubur. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedangnya. Dia mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan ilahi pedang riang, tapi ketajamannya saja memungkinkannya untuk mengiris semuanya. Pedang tanpa beban menyala di tangannya. Dot Trading gerakan luas, Yin dan Yang datang dan pergi dalam 2 mode. Kekuatan dari bentuk pertama pedang Dao meledak, dan cahaya pedang dipisahkan menjadi hitam dan putih ketika Yin dan Yang bergerak, berputar-putar di sekitar satu sama lain untuk membentuk bentuk Taiji. Namun, itu hanya penglihatan yang disebabkan oleh keterampilan pedang. Keterampilan pedang sebenarnya melakukan pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Apa yang membentuk setiap titik dan setiap garis diagram Taiji telah melalui perhitungan yang sangat rinci, dan pergerakan setiap cahaya pedang mengandung perhitungan aljabar yang sangat rumit. Itu adalah keajaiban Dao Sekte yang menjelaskan alam semesta. Bamboo City menggigitnya dengan paksa, dan sebagian tembok kota lenyap dengan cahaya pedang yang hitam putih menggantikan satu sama lain. Qin Mu naik ke langit dan mengangkat pedang riang di atas dirinya. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan pedang saat 8.000 pedang terbang kembali, tumpang tindih dengannya. Dengan pedang anak menyatu menjadi pedang ibu, 8.000 pedang digabung menjadi satu, dan Qin Mu langsung merasakan pedang di tangannya menjadi sangat berat. Itu adalah bentuk kedua dari pelet pedangnya. Itu memiliki 2 bentuk. Satu adalah pelet, dan yang lainnya adalah fusi dengan pedang ibu.
Berat setelah sekering membuat pedang riang begitu berat sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan sihir untuk mengeksekusi kekuatan pedang ini. Qin Mu mengangkat pedang ini lebih tinggi lagi, dan pada saat itu, dia hanya bisa melakukan satu gerakan. Peretasan ke depan. Di depannya, di belakang pantat naga kilin, adalah Bamboo City. Itu sudah menyeret mereka melewati mulutnya dan kemudian menarik kilin naga ke jalan. Di kedua sisi itu, raksasa bangunan yang terbangun berbaris dalam persiapan untuk menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Di pusat kota bambu, bahkan istana megah telah berdiri. Mereka tidak terbuat dari kayu atau batu, tetapi telah dibangun dengan cermat dari emas hitam, besi hitam, dan tembaga hitam. Praktisi seni ilahi di bumi barat tidak berusaha untuk menjadi kuat sendiri. Mereka meminjam kekuatan dari langit dan bumi dan mengubah alam itu sendiri, mengumpulkan emas hitam dan tembaga hitam untuk menempa senjata roh mereka. Senjata roh yang lebih baik ditempa, semakin kuat mereka ketika dibangunkan. Istana-istana di kota bambu adalah senjata roh yang ditempa oleh para praktisi seni ilahi terkuat, sehingga kekuatan mereka berada di liga yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah kayu dan batu. Raksasa istana telah berdiri untuk memblokir ujung jalan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pemandangan seperti itu belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Qin Mu menebas dengan pedang ini, dan gemetar yang keluar dari pedang riang yang sangat berat segera menghancurkan sungai besar yang melingkari ekor naga kilin. Itu seperti seekor ular besar yang ekornya terpotong, dan ia berputar, bergoyang-goyang di kota. Ketika ujung pedang-pedang riang menyentuh jalan, kekuatannya yang sangat menakutkan meledak, dan lempengan batu kapur di jalan terbalik satu demi satu saat naik ke udara. Retakan yang mencengangkan muncul di jalan, dan meledak dan dengan panik menyebar ke depan. Lebih banyak lempengan batu kapur yang terbalik dan meledak berkeping-keping di udara. Pedang terbang-terbang keluar dari ujung pedang riang dan ki vital kekerasan Qin Mu melonjak ke mereka. Mereka berputar dan menebas di sekitar jalan. Dengan 8.000 pedang terbang mengiris dan memotong segalanya di jalan mereka, dimanapun mereka lewat, para raksasa dibiarkan berkeping-keping. Ketika 8.000 pedang digabung menjadi satu, Qin Mu tidak bisa mengeksekusi kekuatan masing-masing, tetapi ketika mereka berpisah, dia bisa langsung melakukannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam gerakan seperti roda sambil bergegas menuju ujung jalan di antara potongan-potongan kayu dan batu. Dalam sekejap, mereka memotong dalam-dalam raksasa istana dan menusuk mereka. Lengan Qin Mu gemetar, karena pedang itu hampir merobek semua ototnya. Hampir semua tulangnya telah hancur, dan tendonnya hampir patah. Kekuatan sihirnya juga sudah setengah habis. Alasan mengapa dia menggunakan bentuk pertama dari pedang Dao dan bukan bentuk pertama dari gambar pedang ketika Bamboo City hendak menelan mereka adalah karena dia ingin menyelamatkan kekuatan sihir. Jumlah yang dibutuhkan oleh Sword Trading Mountains and Rivers jauh lebih tinggi. Namun gerakan tebasannya langsung menipis hampir setengah dari kekuatan sihirnya. Namun, hasilnya juga brilian, dia meratakan seluruh jalan hanya dengan satu tebasan. Dia tidak pernah menyangka dia bisa mencapai kekuatan kehancuran yang begitu kuat. Qin Mu melepaskan pedang riang dan menggunakan ki vitalnya yang tersisa. Pedang tanpa beban bergetar, dan pedang terbang lainnya terbang dari ujung jalan. Kali ini, Qin Mu tidak berani menggunakan bentuk kedua dari pelet pedang. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan 8.000 pedang menjadi bola logam bundar. Dia membuka tas taotinya dan meletakkan pelet pedang. Dia kemudian linglung lagi. Aku sepertinya telah menemukan bentuk pedang dasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gerakan pedang ini tidak ada dalam 17 gerakan dasar pedang. Langkah yang dia gunakan untuk menebas ke bawah sebelumnya telah menyebabkan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar seperti roda ketika mereka disapu keluar dari pedang riang dengan sekitar setengah dari kekuatan sihirnya dalam sekejap. Bentuk pedang seperti ini yang berputar seperti roda berbeda dari semua 17 bentuk dasar pedang. Yang paling mirip dengan itu adalah bentuk pedang gelombang, tetapi yang menggunakan pergelangan tangan untuk menggambar lingkaran dengan ujung pedang. Bentuk pedang yang Qin Mu telah dieksekusi secara tidak sengaja, bagaimanapun, bisa berputar seperti roda dan memiliki kekuatan peretasan, teknik pare, dan kelincahan gelombang. Ini adalah bentuk pedang dasar ke-18. Di dalam Bamboo City, raksasa kayu bergegas, dan di ujung jalan, raksasa istana yang compang-camping mengangkat istana bundar dan kekuningan mereka sebagai palu untuk menghancurkan mereka terhadap para penyusup. Sungai-sungai besar di kota melonjak maju dan berkumpul bersama, berubah menjadi raksasa besar dengan naga air melingkar di sekitarnya. Mengangkat tinjunya, ia datang dengan tinju yang diangkat juga. Qin Mu linglung lagi. Hanya saja bentuk pedang dasar ini tampaknya terlalu gila dalam hal konsumsi kekuatan sihir. Tidak hanya itu, tampaknya juga membutuhkan banyak uang, karena hanya dengan banyak uang seseorang dapat menempa banyak pedang terbang ini. Poin yang paling penting adalah pedang terbang harus memiliki tip di kedua ujungnya untuk memaksimalkan kekuatan lebih. Gakilin merong keras dan memuntahkan api dari mulutnya. Pilar api membakar jalan kota bambu, dan raksasa kayu mulai terbakar.
Raksasa air itu dengan cepat memadamkan api di mana-mana, dan air itu meletus karena panas. Ini menyebabkan raksasa air menyusut. Kinmu tetap linglung. Tapi kalau dipikir-pikir, yang kumiliki adalah uang. Naga Kilin menyembur tanpa ampun. Dia memuntahkan api ke segala arah dan membakar seluruh kota. Dia dikejar sampai dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan diseret ke kota, jadi sekarang kekuatannya berlipat ganda ketika membayar kembali penindasnya. Tiba-tiba, Bamboo City tersentak kuat dan menjadi tidak bergerak. Raksasa rumah, raksasa bangunan, dan raksasa istana juga berhenti bergerak secara instan, kembali ke tanah dan mengubah kembali menjadi bangunan dan istana. Raksasa air itu juga jatuh kembali ke sungai, menjadi air yang mengalir. Bamboo City langsung tenang. Di jalan yang berantakan, hanya Kinmu, Xiong Qier, dan Naga Kilin yang tersisa. Kota bambu kosong, tetapi untuk Kinmu dan kelompoknya. Kota yang tadinya lebih hidup sebelumnya tiba-tiba mati. Tapi semakin tenang, semakin menakutkan rasanya. Tiba-tiba, seluruh kota mulai bergetar hebat, dan tanah di bawah kaki mereka naik. Bangunan, rumah, dan istana tenggelam ke bawah, dan Bamboo City langsung berubah menjadi sebidang tanah kosong. Naga Kilin buru-buru naik ke langit sambil menginjak awan api. Xiong Qier berpegangan erat pada surainya, tampak gugup ke bawah. Kota di bawah tiba-tiba terbelah, dan batu-batu persegi mulai bangkit dari tanah. Mereka tumpang tindih lapis demi lapis untuk membentuk obelisk berbentuk persegi yang naik sangat cepat. Dalam rentang waktu napas, hutan pilar persegi muncul di sekitar Kinmu dan kelompoknya. Mereka tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan lingkungan mereka. Pilar-pilar itu sebenarnya bergerak cepat, tetapi perubahan formasi tersembunyi. Setiap kali pilar bergerak, mereka akan bertambah tinggi atau menyusut. Batu persegi akan secara otomatis bergerak horizontal atau ke atas, memasuki pilar lain. Ada juga beberapa pilar horizontal yang tergantung di pilar lain seperti balok. Namun panjang dari balok-balok itu juga terus berubah, kadang meningkat dan kadang menurun. Jelas ada jalan di depan kelompok itu, tetapi saat berikutnya pilar-pilar batu itu akan bergabung bersama dan menjadi tembok yang sangat tebal. Kota bambu tampaknya telah dihidupkan kembali sekali lagi, tetapi itu benar-benar berbeda dari kota yang bergerak yang dapat menelan semua hal. Sekarang itu seperti ruang 3 dimensi yang terus berubah. Sebelumnya, Bamboo City telah menjadi objek besar yang bisa menelan segalanya dan tampak sangat berbahaya, tapi itu semua kulit kayu dan tidak ada gigitan, tidak menimbulkan ancaman yang kuat. Namun, setelah menjadi 3 dimensi dan mulai beroperasi dengan pola formasi, tingkat ancamannya telah meningkat secara drastis. Keenam sisi kotak dicetak dengan tanda rune yang berbeda. Bahkan dengan pergeseran dan pemasangan kembali batu, rune selalu terhubung dengan sempurna dengan yang ada di sekitarnya. Itu adalah titik paling aneh. Penyatuan kembali batu-batu itu hanyalah penampakan luar sementara bahaya sebenarnya terletak pada ran yang terus-menerus berpisah dan bergabung kembali. Pola berbeda yang dibuat dengan rune berarti formasi berbeda. Ada banyak sekali batu di kota dan rune pada batu-batu itu berbeda satu sama lain, jadi ada banyak metode untuk menggabungkannya, dan perubahan dalam formasi tidak terbatas. Kinmu segera melihatnya. Jika mereka berdiri diam bukannya bergerak, mereka tidak akan mengaktifkan kekuatan formasi, tetapi jika mereka bergerak sedikit, kekuatan formasi akan diaktifkan. Seni ilahi bumi barat sangat luar biasa. Kinmu berseru mengagumi dirinya sendiri. Seni ilahi di bumi barat mungkin tidak mementingkan kekuatan seperti yang dimiliki kerajaan perdamaian abadi, tetapi keanehan dan keliaran mereka membuatnya sangat mengagumi mereka. Dia telah mempelajari 10,000 Spirit Nature Technique, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk menjelajahinya. Sekarang, bagaimanapun, kota bambu telah menunjukkan kepadanya kebijaksanaan dari para praktisi seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya di bumi barat. Ruang kosong menjadi semakin kecil. Itu terus-menerus dikompresi, dan jika kota terus seperti itu mungkin akan menjadi kubus 3 dimensi yang besar. Jika Kinmu, Xiong Qier, dan Naga Kilin tidak berhasil keluar, mereka secara alami akan terjepit di dalamnya. Naga Kilin juga bisa melihat titik-titik menakutkan kota bambu dan segera mulai menghitung jalur untuk bertahan hidup. Karena mereka menghadapi formasi, harus ada proses eksekusi tertentu, dan di dalamnya ada peluang mereka untuk bertahan hidup. Transformasi kota bambu bergantung pada pergeseran batu, jadi disitulah satu-satunya kesempatan kelompok itu beristirahat. Namun, sulit untuk menyelesaikan formasi. Jalan setapak yang tampaknya akan mengarah untuk melarikan diri segera muncul sebagai jalan buntu. Jika kelompok itu mengambil mereka, apa yang menunggu mereka hanya akan menjadi kematian yang menyedihkan. Kandang kubik kota bambu berisi transformasi aljabar yang sangat rumit. Naga Kilin melihat sekeliling dan bola matanya terus berputar seperti lentera dengan korsel kuda kertas sementara dia mencoba menghitung pergerakan semua kubus dalam formasi besar. Namun, dia segera mulai berbusa di mulut karena kelelahan. Dia dengan cepat berkata, jika saya diberi waktu yang cukup, saya bisa menghitung jalan untuk bertahan hidup. Namun, saya takut bahwa sebelum saya menghitungnya, kami akan terjepit sampai mati. Master,
Apakah Anda memiliki metode untuk menghitung jalan keluar? Mata Qin Mu berkedip, dan dia berkata dengan gembira, aku tiba-tiba memikirkan sebuah ide untuk berurusan dengan Xing An. Jika roh bisa terbangun di anggota tubuhnya, bukankah mereka akan lepas kendali? Itu akan membuatnya lebih mudah untuk membunuhnya. Naga Kilin bingung dan jengkel. Master, kita akan mati, tapi kamu masih punya waktu untuk memikirkan ini? Qin Mu tersenyum. Orang yang mengendalikan kota bambu memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan saya. Jika itu pertarungan yang adil, aku masih bisa mengalahkannya. Namun, karena mereka bersekongkol melawan saya dan mengambil langkah pertama ketika ada kesempatan, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan formasi mereka. Pada saat saya akan melakukannya, kami sudah terjepit sampai mati. Naga Kilin putus asa, tetapi Qin Mu tampaknya tidak berbagi perasaannya. Dia tiba-tiba berteriak, saudara senior Yu, sudah lama tidak bertemu. Apa kau tidak mau mengobrol denganku sebelum aku mati? Bukan saya. Saya takut saya akan mati jika saya terlalu banyak bicara. Qin Mu tidak bisa mengatakan dari mana suara Yu Bochuan datang, tapi itu terdengar sangat senang. Ketika berhadapan dengan orang seperti Master Qin, yang terbaik adalah jika kamu mati sesegera mungkin. Saya tidak bisa mengambil risiko Anda mati sesaat kemudian. Hanya Master Cholt Qin yang mati adalah Cholt Master Qin yang dapat dipercaya orang. Wajah Qin Mu berubah hitam seperti arang. Tapi saudara Qin bisa tenang. Jika aku bertemu mayatmu, aku pasti akan duduk dan memberitahumu tentang diriku sendiri. Yu Bochuan tertawa senang. Adik laki-laki saya memiliki kebiasaan buruk, dan itu mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan lawan ketika saya melawan mereka. Hanya ketika lawan meninggal saya menjadi latah dan mengobrol baik dengan mayat mereka, memberitahu mereka alasan mengapa mereka kalah dari saya. Saya tidak akan membuat pengecualian untuk Master Qin. Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Kebiasaan yang bagus. Saya terjebak di sini dan saya ditakdirkan untuk mati di bawah tangan Anda, tetapi Anda masih sangat berhati-hati. Sungguh lawan yang luar biasa. Jadi ini disebut memenuhi pasangan Anda. Saya ingin membuat lukisan untuk Anda dengan mempertimbangkan persahabatan kami yang dimulai dengan menghargai bakat satu sama lain. Pergerakan dinding batu menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, dan kandang kubik yang dibentuk oleh Bamboo City juga berubah sangat cepat. Setiap gerakan berisi struktur matematika yang mendalam. Mereka menjadi struktur formasi, dan batu-batu yang tidak lagi bergerak di lapisan luar sudah menjadi formasi membunuh, menjebak mereka di dalamnya. Perlahan-lahan, batu-batu di lapisan dalam juga mulai berhenti bergerak, menjadi formasi membunuh juga. Ketika satu lapisan melilit lapisan lainnya, menjadi semakin tidak mungkin bahwa ketiganya akan melarikan diri. Ketika formasi pembunuhan terakhir diletakkan, tidak akan ada jalan keluar lagi. Jika Qin Mu dan yang lainnya bergerak, mereka akan mati. Jika mereka tidak bergerak, mereka juga akan mati. Qin Mu memilih untuk berdiri di pemberhentiannya. Dia mengangkat kuasnya dan menyemprotkan tinta, lalu mulai melukis dengan sapuan cepat. Pilar batu terus mendekatinya, dan formasi berubah terus-menerus. Akhirnya, tiba di tempat mereka berada. Ketika berevolusi sampai tahap akhir, itu menjadi 6 dinding yang datang meremas ke pusat. Dinding batu 6 sisi terus mendorong ke depan sambil mengeluarkan ledakan keras. Akhirnya, 6 dinding bertabrakan dan kekuatan besar meledak. Formasi pada lapisan luar diaktifkan, dan ran pada batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menyala, memberikan 6 dinding kekuatan menghancurkan yang menakutkan. Seluruh kota bambu kubik bergetar karena tabrakan. Serangan seperti itu akan membuatnya sulit bahkan bagi para ahli realm jembatan ilahi untuk lolos dari kematian, apalagi seseorang seperti Qin Mu atau Naga Kilin. Hebat, benar-benar hebat. Yu Bochuan bertepuk tangan dan tertawa. Master formasi masih master formasi. Formasi ini benar-benar tak tertandingi di dunia dan tidak ada yang cocok untuk itu. Meskipun Master Iblis Surgawi penuh dengan trik, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap formasi Master Formasi. Dia meninggal tanpa dendam. Suara seorang wanita menjawabnya dengan hambar. Tuan Muda Yu memuji saya. Saya pernah mendengar bahwa Master Sekte Qin ini pernah bertarung dengan Master Racun Mu Yingsui yang cukup sombong tetapi kalah darinya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya, tetapi dia terlalu fokus pada racun dan pencapaiannya dalam aljabar dan formasi jauh lebih rendah daripada milikku. Saya cocok dengan seseorang yang lebih rendah dari saya, jadi saya bisa menjebak mereka. Master Sekte tidak punya pilihan selain menawarkan kepalanya dan dieksekusi. Yu Bochuan tertawa keras. Dia pikir Bamboo City hanya bisa mengalahkannya dengan kekuatan kasar, jadi dia bergegas untuk memamerkan keterampilannya yang mengesankan, tapi dia tidak berharap itu hanya umpan yang dibuat oleh Formation Master dan berakhir di perangkap. Master Formasi, Master Racun, dan Master Pedang adalah 3 absolut dari bumi barat kita, dan kalian semua benar-benar luar biasa. Master Formasi, silakan batalkan formasi ini. Saya ingin melihat lukisan yang ditinggalkan oleh Master Qin untuk saya.
Suara pedang saling beradu terdengar, dan formasi besar kota bambu secara bertahap mencabut dirinya sendiri. Bongkahan-bongkahan batu besar merosot ke tanah, dan rumah-rumah serta istana perlahan bangkit dari tanah. Tidak lama kemudian, Bamboo City pulih kembali normal dan dinding berdiri di mana Qin Mu dan yang lainnya terjebak. Sebuah lukisan tergantung di sana. Yu Bochuan tersenyum di wajahnya saat dia duduk di kereta yang melaju ke dinding. Di belakangnya mengikuti kerumunan ahli dari bumi barat. Ada sekitar 100 dari mereka, dan yang memimpin adalah seorang wanita. Dia memiliki penampilan yang halus dan cantik, dan ada kubus logam di tangannya. Itu rusak dan berubah menjadi kubus logam dari semua ukuran. Mereka kemudian mengguncang dan bergabung bersama. Wanita itu adalah Master Formasi Hiyi dari West Earth, seseorang yang setenar Poison Master Mu Yingsui dan Master Sword Luo Jinyu. 3 penguasa bumi barat semuanya perempuan, dan mereka semua memiliki seni pamungkas unik yang memungkinkan mereka untuk membentuk rezim yang independen. Master Formasi Hiyi memerintah kota bambu dan menjadi terkenal dengan keterampilan formasinya yang tak tertandingi di bumi barat. Tidak ada yang cocok untuknya dalam keterampilan pembentukan. Meskipun Istana Surga Sejati adalah tanah suci bumi barat, ketiga penguasa memiliki kekuatan mereka dan tidak tunduk kepada siapapun. Namun, karena kekuatan Istana Surga Sejati, 3 tuan itu sedikit takut padanya. Jika tanah suci memiliki permintaan, mereka akan membantu. Di belakang Hiyi adalah para ahli dari Bamboo City. Mereka adalah kepala semua keluarga berpengaruh di kota bambu, dan kemampuan mereka kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di Fragrant Bloom City. Untuk dapat membentuk rezim yang independen, mereka tentu bukan kentang goreng kecil. Yu Bochuan mengemudikan kereta di sebelah dinding batu. Dia memeriksa lukisan itu dan melihat di dalamnya adalah Qin Mu, Kilin Naga, dan Xiong Qier. Mereka tampak sangat realistis. Jelas dan seperti aslinya. Yu Bochuan penuh senyum ketika dia tertawa pada murid-murid perempuan dari True Heaven Palace. Benar-benar hidup dan seperti manusia. Lukisan Master Qin benar-benar hebat. Jika dia menjual lukisan, dia bisa mendapatkan persediaan yang memadai. Para wanita di kereta tertawa. Sayang sekali dia sudah mati. Tuan muda, lihat, Master Qin masih tersenyum di lukisan itu. Wanita lain dari Istana Surga Sejati tersenyum dan berkata, untuk mati di tangan Formation Master setelah melihat formasinya yang sempurna, ini seharusnya layak senyum tanpa penyesalan, kan? Yu Bochuan tertawa keras dan keluar dari kereta. Dengan tangan di belakang, dia memeriksa lukisan di dinding batu. Dia kemudian berkata dengan santai, Master Qin, mari kita mengobrol sebentar. Hebat. Qin Mu di lukisan itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Aku juga berpikir untuk mengobrol dengan kakak senior Yu. Ekspresi Yu Bochuan berubah drastis, dan dia buru-buru mundur sambil berteriak. Orang ini menipu kematian. Murid dari Istana Surga Sejati, kita bisa menyingkirkannya dengan menghancurkan lukisan ini. Banyak wanita di sekitarnya segera maju dan menyerang lukisan itu. Pada saat yang sama, cahaya pedang meledak. Itu bergetar, dan transformasi yang luar biasa disaksikan oleh orang banyak. Itu bukan lagi pedang, tapi gunung dan sungai terbang di wajah mereka. 10 atau lebih murid perempuan dari Istana Surga Sejati langsung tenggelam oleh mereka. Tubuh mereka yang elegan tampaknya telah membeku di tempat sebelum berhamburan seperti pasir. Kecepatan naiknya gunung dan sungai sangat cepat dan menenggelamkan gerbong dalam sekejap, menelan Yu Bochuan yang ada di belakangnya. Master Formasi Hiyi tidak bergerak, tapi keheranan bisa terlihat di wajahnya. Keterampilan pedang yang benar-benar luar biasa. Dia tidak kalah dengan Master Pedang Luo Jinyu. Di belakangnya, sebagian besar pakar keluarga berpengaruh di kota bambu sedang bergerak, siap untuk membunuh Qin Mu, tetapi Hiyi mengangkat tangannya. Tidak perlu membantu. Tuan Muda Yu hanya mengundang kami untuk meletakkan formasi untuk menahan Master Qin dari Middle Earth kembali. Dia hanya meminta ini dari kami, jadi kami tidak punya kewajiban untuk membantunya lagi. Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Kebiasaan yang bagus. Saya terjebak di sini dan saya ditakdirkan untuk mati di bawah tangan Anda, tetapi Anda masih sangat berhati-hati. Sungguh lawan yang luar biasa. Jadi ini disebut memenuhi pasangan Anda. Saya ingin membuat lukisan untuk Anda dengan mempertimbangkan persahabatan kami yang dimulai dengan menghargai bakat satu sama lain. Pergerakan dinding batu menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, dan kandang kubik yang dibentuk oleh Bamboo City juga berubah sangat cepat. Setiap gerakan berisi struktur matematika yang mendalam. Mereka menjadi struktur formasi, dan batu-batu yang tidak lagi bergerak di lapisan luar sudah menjadi formasi membunuh, menjebak mereka di dalamnya. Perlahan-lahan, batu-batu di lapisan dalam juga mulai berhenti bergerak, menjadi formasi membunuh juga. Ketika satu lapisan melilit lapisan lainnya, menjadi semakin tidak mungkin bahwa ketiganya akan melarikan diri. Ketika formasi pembunuhan terakhir diletakkan, tidak akan ada jalan keluar lagi. Jika Qin Mu dan yang lainnya bergerak, mereka akan mati. Jika mereka tidak bergerak, mereka juga akan mati. Qin Mu memilih untuk berdiri di pemberhentiannya.
Dia mengangkat kuasnya dan menyemprotkan tinta, lalu mulai melukis dengan sapuan cepat. Pilar batu terus mendekatinya, dan formasi berubah terus-menerus. Akhirnya, tiba di tempat mereka berada. Ketika berevolusi sampai tahap akhir, itu menjadi 6 dinding yang datang meremas ke pusat. Dinding batu 6 sisi terus mendorong ke depan sambil mengeluarkan ledakan keras. Akhirnya, 6 dinding bertabrakan dan kekuatan besar meledak. Formasi pada lapisan luar diaktifkan, dan ran pada batu-batu yang tak terhitung jumlahnya menyala, memberikan 6 dinding kekuatan menghancurkan yang menakutkan. Seluruh kota bambu kubik bergetar karena tabrakan. Serangan seperti itu akan membuatnya sulit bahkan bagi para ahli realm jembatan ilahi untuk lolos dari kematian, apalagi seseorang seperti Qin Mu atau Naga Kilin. Hebat, benar-benar hebat. Yu Bochuan bertepuk tangan dan tertawa. Master formasi masih master formasi. Formasi ini benar-benar tak tertandingi di dunia dan tidak ada yang cocok untuk itu. Meskipun Master Iblis Surgawi penuh dengan trik, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap formasi master formasi. Dia meninggal tanpa dendam. Suara seorang wanita menjawabnya dengan hambar. Tuan Muda Yu memuji saya. Saya pernah mendengar bahwa Master Sekte Qin ini pernah bertarung dengan Master Racun Mu Yingsui yang cukup sombong tetapi kalah darinya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya, tetapi dia terlalu fokus pada racun dan pencapaiannya dalam aljabar dan formasi jauh lebih rendah daripada milikku. Saya cocok dengan seseorang yang lebih rendah dari saya, jadi saya bisa menjebak mereka. Master Sekte tidak punya pilihan selain menawarkan kepalanya dan dieksekusi. Yu Bochuan tertawa keras. Dia pikir Bambo City hanya bisa mengalahkannya dengan kekuatan kasar, jadi dia bergegas untuk memamerkan keterampilannya yang mengesankan, tapi dia tidak berharap itu hanya umpan yang dibuat oleh Formation Master dan berakhir di perangkap. Master Formasi, Master Racun, dan Master Pedang adalah 3 absolut dari bumi barat kita, dan kalian semua benar-benar luar biasa. Master Formasi, silakan batalkan formasi ini. Saya ingin melihat lukisan yang ditinggalkan oleh Master Qin untuk saya. Suara pedang saling beradu terdengar, dan formasi besar kota bambu secara bertahap mencabut dirinya sendiri. Bongkahan-bongkahan batu besar merosot ke tanah, dan rumah-rumah serta istana perlahan bangkit dari tanah. Tidak lama kemudian, Bambo City pulih kembali normal dan dinding berdiri di mana Qin Mu dan yang lainnya terjebak. Sebuah lukisan tergantung di sana. Yu Bochuan tersenyum di wajahnya saat dia duduk di kereta yang melaju ke dinding. Di belakangnya mengikuti kerumunan ahli dari bumi barat. Ada sekitar 100 dari mereka, dan yang memimpin adalah seorang wanita. Dia memiliki penampilan yang halus dan cantik, dan ada kubus logam di tangannya. Itu rusak dan berubah menjadi kubus logam dari semua ukuran. Mereka kemudian mengguncang dan bergabung bersama. Wanita itu adalah Master Formasi Hiyi dari West Earth, seseorang yang setenar Poison Master Mu Yingsui dan Master Sword Luo Jinyu. 3 penguasa bumi barat semuanya perempuan, dan mereka semua memiliki seni pamungkas unik yang memungkinkan mereka untuk membentuk rezim yang independen. Master Formasi Hiyi memerintah kota bambu dan menjadi terkenal dengan keterampilan formasinya yang tak tertandingi di bumi barat. Tidak ada yang cocok untuknya dalam keterampilan pembentukan. Meskipun Istana Surga Sejati adalah tanah suci bumi barat, ketiga penguasa memiliki kekuatan mereka dan tidak tunduk kepada siapapun. Namun, karena kekuatan Istana Surga Sejati, 3 tuan itu sedikit takut padanya. Jika tanah suci memiliki permintaan, mereka akan membantu. Di belakang Hiyi adalah para ahli dari Bambo City. Mereka adalah kepala semua keluarga berpengaruh di kota bambu, dan kemampuan mereka kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di Fragrant Bloom City. Untuk dapat membentuk rezim yang independen, mereka tentu bukan kentang goreng kecil. Yu Bochuan mengemudikan kereta di sebelah dinding batu. Dia memeriksa lukisan itu dan melihat di dalamnya adalah Qin Mu, Kilin Naga, dan Xiong Qier. Mereka tampak sangat realistis. Jelas dan seperti aslinya. Yu Bochuan penuh senyum ketika dia tertawa pada murid-murid perempuan dari True Heaven Palace. Benar-benar hidup dan seperti manusia. Lukisan Master Qin benar-benar hebat. Jika dia menjual lukisan, dia bisa mendapatkan persediaan yang memadai. Para wanita di kereta tertawa. Sayang sekali dia sudah mati. Tuan muda, lihat, Master Qin masih tersenyum di lukisan itu. Wanita lain dari Istana Surga Sejati tersenyum dan berkata, untuk mati di tangan Formation Master setelah melihat formasinya yang sempurna, ini seharusnya layak senyum tanpa penyesalan, kan? Yu Bochuan tertawa keras dan keluar dari kereta. Dengan tangan di belakang, dia memeriksa lukisan di dinding batu. Dia kemudian berkata dengan santai, Master Qin, mari kita mengobrol sebentar. Hebat. Qin Mu di lukisan itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Aku juga berpikir untuk mengobrol dengan kakak senior Yu. Ekspresi Yu Bochuan berubah drastis, dan dia buru-buru mundur sambil berteriak. Orang ini menipu kematian. Murid dari Istana Surga Sejati, kita bisa menyingkirkannya dengan menghancurkan lukisan ini. Banyak wanita di sekitarnya segera maju dan menyerang lukisan itu. Pada saat yang sama,
cahaya pedang meledak. Itu bergetar, dan transformasi yang luar biasa disaksikan oleh orang banyak. Itu bukan lagi pedang, tapi gunung dan sungai terbang di wajah mereka. 10 atau lebih murid perempuan dari Istana Surga Sejati langsung tenggelam oleh mereka. Tubuh mereka yang elegan tampaknya telah membeku di tempat sebelum berhamburan seperti pasir. Kecepatan naiknya gunung dan sungai sangat cepat dan menenggelamkan gerbong dalam sekejap, menelan Yu Bochuan yang ada di belakangnya. Master formasi Hiyi tidak bergerak, tapi keheranan bisa terlihat di wajahnya. Keterampilan pedang yang benar-benar luar biasa. Dia tidak kalah dengan Master Pedang Luo Yinyu. Di belakangnya, sebagian besar pakar keluarga berpengaruh di kota bambu sedang bergerak, siap untuk membunuh Qin Mu, tetapi Hiyi mengangkat tangannya. Tidak perlu membantu. Tuan Muda Yu hanya mengundang kami untuk meletakkan formasi untuk menahan Master Qin dari Middle Earth kembali. Dia hanya meminta ini dari kami, jadi kami tidak punya kewajiban untuk membantunya lagi. Semua orang terpaksa tetap di tempatnya. Pedang menginjak gunung dan sungai Qin Mu tidak melonjak ke arah mereka, dan Hiyi berkata dengan suara rendah, dia juga menunjukkan pengekangan yang tepat. Kekuatan Sword Trading Mountain and Rivers telah membunuh lebih dari 10 keindahan dari Istana Surga Sejati. Yu Bochuan tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan berteriak keras, Master Qin, kenapa kita tidak ngobrol? Pakaiannya berkibar. Meskipun dia seorang pria, ada banyak aksesori di tubuhnya. Ada hal-hal seperti gelang perak, batu giok, dan rantai, liontin batu giok, cincin, kalung, jepit rambut, dan bahkan liontin umur panjang yang semuanya terbang keluar. Mereka adalah senjata rohnya, dan kekuatan mereka sangat hebat. Pada akhirnya, itu tidak dibuat oleh Yu Bochuan, tetapi harta yang diberikan kepadanya oleh para tetua untuk tetap aman. Senjata roh memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jepit rambut naga hijau dengan lembut bergetar dan berubah menjadi naga hijau. Raungannya bergema di udara, dan sebuah lubang besar meledak di pegunungan dan sungai. Yu Bochuan sangat senang dan melompat keluar melalui celah. Tapi tiba-tiba, dia kehilangan koneksi dengan jepit rambut naga hijau. Selanjutnya, ia kehilangan akal tentang harta lainnya, dan teror memenuhi dirinya. Keterampilan pedang Qin Mu yang tak tertandingi telah memutuskan koneksi vital Qi antara dia dan hartanya. Ini membuatnya tidak dapat menggunakan harta apapun meskipun ia memiliki begitu banyak harta. Keterampilan pedang yang menakjubkan seperti itu benar-benar mengerikan. Saat dia melompat keluar dari Sword Trading Mountains and Rivers, dia melihat naga kilin datang kepadanya dengan cakarnya yang besar. Dia segera menanggalkan pakaian luarnya dan mereka melayang melawan angin. Mereka tumbuh semakin besar seolah-olah mereka adalah sepotong awan. Cakar naga kilin menghantam pakaian itu, tetapi mereka lembut dan sepertinya kosong, dan naga kilin tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalamnya. Yu Bochuan berbalik untuk pergi sambil bertelanjang dada, tetapi dia mendengar raungan nyaring dari naga kilin di belakangnya. Api berkobar, dan pakaian itu terbakar menjadi abu dalam sekejap. Formasi Master, selamatkan aku! Yu Bochuan berteriak. Jika aku mati di kota bambumu, kalian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab? Ketika dia menyuarakan permohonannya, 100 ahli di belakang formasi Master semua mengerutkan kening. Seorang wanita berbisik, Tuan Muda Yu adalah putra Tuan Istana Surga Sejati. Jika dia mati di sini, kita memang tidak akan luput dari tanggung jawab. Tidak masalah apakah itu Istana Surga Sejati atau Bagou, mereka berdua tidak mudah berurusan dengan. Formasi Master, pikirkan 3 kali. Hiyi menggelengkan kepalanya. Jangan simpan. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak mengerti mengapa dia bersikap seperti itu. Aku tidak bisa membunuh guru pemuja iblis surgawi dari bumi tengah, tetapi aku sudah berusaha untuk meletakkan tangan padanya dan membentuk dendam. Jika saya ikut campur dan menyelamatkan Tuan Muda Yu, dendam antara Master Qin dan saya tidak akan pernah bisa diselesaikan. Hiyi berkata dengan acuh tak acuh. Saya sudah lama mendengar tentang perdamaian abadi bumi tengah yang sedang mengalami reformasi. Mereka menjadi lebih kuat dari hari ke hari dan telah mencaplok semuanya di 6 arah dan menyapu 8 hutan belantara. Padang rumput dan dataran salju semuanya telah masuk ke dalam perdamaian abadi. Target berikutnya, bagaimanapun, bukanlah reruntuhan besar, tetapi bumi barat kita. Jika Istana Surga Sejati kalah melawan kedamaian abadi, pemuja setan surgawi akan memasuki bumi barat dan itu akan menjadi akhir kita. Darah semua orang menjadi dingin. Tapi Hiyi belum selesai. Selain itu, sebagai tuan muda dari Istana Surga Sejati, bagaimana mungkin Yu Bochuan tidak memiliki metode untuk melindungi hidupnya? Tuan Muda Yu mengejar Naikui sampai ke ambang kematian, yang bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saat dia mengatakan itu, sabuk giok terbang keluar dari pinggang Yu Bochuan dan berubah menjadi ular besar yang mengikat kilin naga yang menerkamnya. Yu Bochuan melarikan diri dengan panik, tetapi cahaya pedang tiba-tiba muncul 3 kali. Tubuh Yu Bochuan dipisahkan menjadi 4 bagian di udara. Kakinya masih berlari ke depan, tetapi kepalanya membeku linglung. Dadanya juga terpisah menjadi 2.
Qin Mou menarik kembali pedangnya. Pada saat itu, Yu Bochuan yang telah dipecah menjadi 4 bagian jatuh dari udara sebagai 4 bongkahan kayu. Untuk menggantikan satu hal dengan yang lain, Qin Mou tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk menangkap pelet pedang yang terbang keluar dari karung Tao Tie-nya, lalu melemparkannya dengan paksa. Pelet pedang 2 kaki melesat ke depan sambil berputar. Pedang terbang di dalamnya menjadi cahaya dingin yang meluncur ke tanah dan menerobosnya. Sosok manusia meledak dari bawah tanah, dan itu tidak lain adalah Yu Bochuan. Di belakangnya adalah lampu pedang yang telah memasuki tanah untuk memaksanya keluar dan mengejarnya tanpa henti. Yu Bochuan mengangkat kepalanya untuk melihat pelet pedang datang di kepalanya, dan ekspresinya bergeser. Jika dia terkena pelet pedang besar yang tak terbayangkan itu, wajahnya akan tenggelam ke otaknya atau bahkan seluruh kepalanya mungkin tenggelam ke dadanya. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi bumi dan jatuh dari langit. Lapisan tanda formasi muncul di matanya saat dia menatap tanah. Tatapannya bergerak cepat ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia terbang secara horizontal keluar dari Bumble City dan menabrak tumpukan batu gunung di depan kota. Tumpukan tiba-tiba meledak dan tubuh Yu Bochuan muncul di antara bebatuan yang tersebar. Formasi Master, aku akan membunuhnya di luar kota, pertimbangkan ini memberimu ruang untuk bermanuver. Ketika suara Qin Mou terdengar di seluruh kota, He Yi mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan melihat Qin Mou merentangkan tangannya untuk pisaunya. Babi pembantaian pisau secara otomatis terbang, dan dia menangkapnya dalam genggaman terbalik. Tubuh kedua pemuda itu menyeberang di udara seperti 2 atasan berputar, saling serang bergantian. Cahaya darah bersinar, dan Qin Mou mendarat dengan kepala di tangannya. Darah masih menetes dari pisau besar di tangannya yang lain. Di belakangnya, mayat Yu Bochuan mendarat di tanah dan bangkit 2 kali. Di dalam kota, wajah-wajah master formasi He Yi dan para ahli lainnya menjadi bingung ketika mereka melihat pemuda yang membawa kepala kat pisau terlarang, dan kepala kaisar ada di tangannya. Keterampilan pisau tukang daging adalah berani dan sombong seperti puisinya. Pada saat itu, Qin Mou juga angkuh dan nakal. Dia telah membunuh Yu Bochuan yang menurut He Yi tidak akan mati. Tuan muda dari Istana Surga Sejati sudah mati. Sudut mata semua orang berkedut, dan emosi mereka sangat berat. Sekte Master Qin hanya membawa kilin naga dan seorang putri kecil, tetapi berani menerobos masuk ke bumi barat sambil membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah dia mengangkat pisaunya dan bahkan membunuh putra guru Istana Surga Sejati, dia benar-benar seperti seekor harimau yang kelaparan yang dipenuhi dengan keangkuhan, hidup sesuai dengan reputasi tuan kultus setan surgawi. Dikatakan bahwa angin yang bergejolak mendahului badai gunung. Master Istana Surga Sejati dan Ba Gou memiliki tuan muda Yu sebagai putra tunggal mereka, tetapi ia meninggal di luar kota bambu. Guru pemuja setan surgawi dari perdamaian abadi bumi tengah benar-benar kejam dan tegas. Selama dia menemukan peluang terkecil, dia tidak akan membiarkannya lolos dan memberikan harapan bagi musuh-musuhnya. Ingin melarikan diri dari tangannya sangat sulit. Hanya makhluk licin di tingkat Grandmaster Roland Golden Place yang bisa menyelinap melalui jari-jarinya lagi dan lagi. Kemampuan Yu Bochuan untuk melarikan diri jelas jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup 10.000 tahun, bahkan jika ia adalah putra Master Istana Surga Sejati dan Ba Gou. He Yi berjalan keluar dari kota dan melihat Qin Mou menempatkan kepala Yu Bochuan di bawah. Dia mengambil sebotol anggur dan menuangkan secangkir anggur untuk diletakkan di samping mayat lawannya. Kamu suka mengobrol dengan mayat setelah membunuh mereka. Qin Mou mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk besar anggur, lalu meletakkan botol anggur di samping kepala Yu Bochuan sambil berkata dengan santai, tapi aku tidak suka itu. Tidak mengobrol, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke He Yi. Master Qin, sapa He Yi. Qin Mou membalas salamnya dengan ekspresi yang menyenangkan. Suster formasi Master, bagaimana saya bisa memanggil Anda? He Yi menatapnya dengan aneh, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Sekte Master tidak tahu nama saya? Nama saya Yi. Dia adalah nama besar adalah Bumi Barat dan saya menjadi terpelajar melalui pengajaran dan pengaruh dari pihak ayah. Jadi saya mengerti, kata Qin Mou. Pencapaian Suster Yi dalam keterampilan pembentukan tidak buruk dan bahkan saya tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakan dunia dalam lukisan untuk melarikan diri. Jadi Sister Yi menerima warisan dari keluarganya yang berpengaruh. He family Anda benar-benar luar biasa dalam keterampilan pembentukan, sehingga Anda dapat dikatakan menjadi nomor 3 di dunia. Di belakang He Yi, semua orang menjadi agak marah. Keterampilan pembentukan keluarga adalah nomor 1 di dunia, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua orang. Namun ketika datang ke Qin Mou, mereka menjadi nomor 3, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? He Yi memandang Xiong Qier dan sepertinya mengenali gadis kecil itu. Dia tersenyum dan bertanya, saya tidak peduli apakah saya nomor 3 atau nomor 1. Master Qin membawa ratu kecil ke Istana Surga Sejati adalah sebuah konspirasi.
Di mata saya, meskipun Master hanya membuang hidupnya dengan pergi ke istana surga sejati, tetapi Anda tidak terlihat seperti seseorang yang hanya akan membuang hidup mereka. Bisakah kamu memecahkan misteri ini untukku? Suster Yi, apakah Anda ingin berbicara di sini? Yi kemudian mengundangnya ke kota dan ke aula utama. Qin Mu duduk di sana dan berkata dengan wajah serius, formasi Master harus tahu mengapa saya di sini, kan? Hati Yi sedikit bergetar, dan dia berteriak, kamu berencana untuk membantu Naikui merebut kembali posisinya sebagai penguasa istana. Naikui juga ada di sini. Dia bersembunyi di suatu tempat? Qin Mu tertawa lembut sebelum menggelengkan kepalanya. Sister Yi menahan saya di bawah penghinaan. Perjalanan saya kali ini adalah di bawah perintah Kaisar untuk meminta bumi barat. Di aula, semua tuan dari keluarga berpengaruh kota bambu saling memandang. Di bawah perintah Kaisar untuk meminta bumi barat? Hanya Qin Mu saja? Tatapan Yi berkedip. Bukankah nada Master Qin terlalu sombong? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mencaplok West Earth? Qin Mu tersenyum. Saya Master Kultus Setan Surgawi dan itu sendiri adalah suatu kualifikasi. Sekte saya memiliki sejuta praktisi seni ilahi, dan dengan lambaian tangan saya, juta itu akan berkumpul bersama. Dengan menunjuk jari saya, tentara praktisi itu akan meruntuhkan segalanya di jalan mereka. Bumi baratmu sudah terlalu lama damai, dan semua kota dan negerimu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Belum lagi kecakapan bela diri Kaisar, bahkan jutaan praktisi seni ilahi surgawi iblis surgawi saya akan melihat Anda hanya sebagai ayam dan anjing yang tidak bisa menahan satu pukulan. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Aku sudah menempa Sunshot Divine Cannon yang menembak jatuh jet Saffron dari surga tinggi. Saya telah menaklukkan Saffron pemeliharaan naga dan memerintahkannya untuk menjaga sungai Surging sebelum menaklukkan Bai Shi dari surga tinggi dan memerintahkannya untuk menjaga pegunungan 100 tahun. Perdamaian kekalku bertarung di God Broken Mountain dan membasmi semua dewa surga tinggi. Tatapannya seperti kilat ketika dia menyapu semua orang. Jika aku ingin menghapus bumi baratmu, itu akan semudah menjentikan jari. Wajah semua orang menjadi pucat pasi. Qin Mu tersenyum saat itu. Namun, saya tidak berharap orang-orang di bumi barat musnah atau bahkan merusak perdamaian di sini. Jika Naikui adalah untuk merebut kembali posisi Master Istana, dia akan memimpin Istana Surgi sejati untuk tunduk pada Eternal Peace. Tidak seorang prajurit pun akan dimobilisasi dan tidak ada nyawa yang akan terluka, jadi apa salahnya menempatkan diriku dalam bahaya? Keselamatan saya tidak sepenting kehidupan orang-orang di bumi barat. Sister Yi, maukah Anda membantu saya? Yi melihat tuan dari keluarga berpengaruh kota bambu dan melihat bahwa mereka semua ketakutan. Dia mengerutkan kening, lalu senyum muncul di bibirnya. Master Qin mengatakan bahwa keterampilan formasiku adalah nomor 3 di dunia, jadi bolehkah aku bertanya siapa yang nomor 1? Dan siapa yang nomor 2 juga? Yi ingin tahu tentang itu.